Saat pria ini terbangun setelah kecelakaan mobil misterius yang menimpanya secara tiba-tiba, dia terkejut melihat kedua kakinya telah hilang. Adik perempuannya sangat gembira melihatnya sadar, namun bersamanya datanglah bajingan pengkhianat bernama Xiao Tiankai. Dia dulunya adalah teman dan mitra bisnis MC kita, jadi dia membawa buah-buahan dan senyum manis, tapi itu semua hanyalah topeng. Faktanya, dialah dalang di balik kecelakaan mobil itu, dan sekarang dia memanfaatkan kondisi lumpuh kawan kita untuk mengambil alih perusahaannya. Lebih buruk lagi, Xiao Tiankai memaksa adik MC kita untuk menikahinya sebagai imbalan untuk menjamin masa depan sang MC. Xiao Ju memohon pada adiknya agar tidak mendengarkan bajingan ini, tetapi Xiao Tiankai membungkamnya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mendengarkan gonggongan orang cacat, dan dia mengambil apapun yang dia mau. Jadi, Xiao Tiankai merampas segalanya dari kawan kita, dan dia berakhir sendirian di sebuah ruangan miskin yang kosong. Lalu, sebagai secercah harapan, sebuah game baru bernama Divine Path muncul. Fitur utamanya adalah memungkinkan pemain menggunakan kemampuan yang mereka peroleh di dalam game ke dunia nyata. Ini menjadi kesempatan terbaiknya untuk mengubah hidup, tapi ada satu masalah, dia bangkrut. Tanpa uang untuk investasi, dia tidak bisa mendapatkan sumber daya atau peralatan yang bagus, dan dia dihancurkan oleh monster. Di sisi lain, Xiao Tiankai menggunakan asetnya untuk mendominasi permainan, memperoleh sumber daya dan atribut terbaik, mengubah dirinya menjadi pemain pro yang tak terkalahkan. Segala sesuatu yang seharusnya milik pahlawan kita dicuri oleh Xiao Tiankai. Dalam keputusasaan, kawan kita mengundang bajingan ini ke rumahnya dan memasang jebakan, dan dia benar-benar datang. Xiao Tiankai menertawakan tempat menyedihkan tempat tinggal kawan kita. Dia jelas melihat bahan peledak di sekelilingnya, tapi dia yakin itu tidak akan membunuhnya. Tetap saja, kawan kita ingin mencoba. Dia menekan tombolnya. Ledakan itu menghancurkan seluruh gedung. MC kita hancur total dan nyaris tidak hidup, namun dia terkejut melihat Xiao Tiankai berdiri di sana tanpa terluka sedikitpun. Bajingan ini hanya bertanya, mengapa dia repot-repot melakukannya. Dengan kekuatan yang dia peroleh dari game, bahan peledak itu bahkan tidak bisa membakar sehelai rambut pun di kepalanya. Dan sebelum menghabisi kawan kita, dia mengungkapkan bahwa dialah orang di balik kecelakaan yang membuat Xiao Ju lumpuh sekaligus orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Xiao Ju meninggal dengan hanya satu impian, tidak membiarkan bajingan itu lolos begitu saja. Entah bagaimana dia terbangun 1 tahun sebelum ledakan terjadi. Dia tidak tahu mengapa dia kembali ke masa lalu, tapi kali ini dia bertekad melakukan semua yang dia bisa untuk membalas dendam pada bajingan itu. Hanya ada satu masalah, dia dikirim kembali setelah kecelakaan itu terjadi, yang berarti dia tetap tidak memiliki kaki. Satu-satunya kesempatannya terletak pada peluncuran Shentu yang akan datang, karena butuh waktu sekitar sebulan sebelum orang-orang menyadari bahwa atribut game tersebut memengaruhi realitas. Dia menyadari uangnya belum dibekukan, jadi dia harus bertindak cepat. Adiknya menyadari ekspresi anehnya dan bertanya apakah dia kesakitan. Dia memberitahu adiknya bahwa ada sesuatu yang lebih mendesak. Adiknya tampak bingung, siap memanggil dokter, tapi dia menghentikannya dan berkata dia butuh bantuannya untuk membeli stasiun game Shentu, dan adiknya menatapnya seolah dia sudah gila. Saat itu juga, Xiao Tiankai masuk dan dia berakting cemas sambil bertanya sejak kapan kakak laki-lakinya mulai menyukai video game, seolah-olah dia tidak sedang merencanakan kematian pahlawan kita. Dia memperingatkan bahwa kecanduan itu berbahaya, terutama saat ada perusahaan yang harus dikelola. Xiao Ju seketika menyadari pria itu sedang mengejeknya, namun dia tetap mengikuti permainan itu dengan mengatakan bahwa karena dia lumpuh, lebih baik dia bermain game saja. Tian menyeringai mengatakan bahwa Shentu akan segera diluncurkan, tetapi unit masuknya berharga lebih dari 300 juta. Xiao Ju membalas bahwa itu tidak masalah dan uang perusahaan adalah miliknya. Bahkan jika harganya 30 miliar, dia akan tetap membelinya. Adiknya mencoba menenangkannya, tetapi Tian menyela dengan mulus, berpura-pura dermawan dan baik hati seperti ulah sejati. Dia menawarkan diri untuk membelikan game itu untuk Xiao Ju, berjanji untuk menangani masalah perusahaan sementara Xiao Ju pulih, dan kemudian seperti orang mesum dia menarik sang adik ke sisinya dan berkata bahwa adiknya akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya sekarang. Senyum Xiao Ju memudar dan dia menarik adiknya kembali sambil berkata bahwa adiknya akan tetap bersamanya. Dan dengan itu, Tian melambai selamat tinggal dan meninggalkan ruangan. Tapi begitu di luar, wajahnya berubah marah dan mengutuk pembunuh tak berguna yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan bergumam bahwa lain kali dia akan menggunakan tank karena Xiao Ju harus mati. Di dalam, Xiao Ju menyuruh adiknya mentransfer semua dana perusahaan ke dalam mata uang game dan menjual setiap saham yang mereka miliki. Adiknya panik menanyakan apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menyuruh adiknya untuk percaya padanya karena dia punya rencana untuk mengubah masa depan mereka. 3 jam kemudian, perangkat game itu tiba. Dia bahkan membayar 200 juta ekstra untuk pengiriman agar mendapatkannya secara instan. Saat dia memulai sistem, sensasi yang familiar menghantamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa bebas. Di dunia game, dia memiliki kaki lagi. Sistem menyapanya dan menanyakan nama karakter. Dia mengetik nama lengkapnya Jiao Ji Wangge dan mengonfirmasi. Deretan karakter muncul di hadapannya, dan sistem memintanya untuk memilih kelas. Semuanya tampak persis seperti di kehidupannya yang lalu. Jadi, dia memilih apa yang paling dia kuasai, kelas Ranger. Sistem memberinya garis darah elf karena menjadi pengguna VIP, memberinya bonus bagus di mana dia bisa mendapatkan bantuan dari para elf. Sebagai pemain spesial, dia juga menerima buku hadiah yang membuka skill untuk mendeteksi titik lemah. Dia tertawa, merasakan gelombang kegembiraan karena ini adalah kemampuan yang sama, yang telah dia kuasai sebelumnya. Kemudian, pesan lain muncul. Sebagai salah satu dari 100 pemain pertama, dia menerima peti khusus berisi bakat langka, tapi harganya
Harganya 50 juta koin emas, sekitar 500 juta dolar. Jiao Jiu bersiul pelan. Itu sangat mahal, tapi dia tidak ragu. Uang normal akan segera kehilangan semua nilainya dan bakat langka tidak ternilai harganya. Dalam kehidupan masa lalunya, satu bakat tunggal yang meningkatkan kerusakan pendarahan membantunya mendominasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera mentransfer dananya. Layar bersinar keemasan, seberkas cahaya melesat ke langit. Jiao Jiu menatap dengan mata terbelalak saat sistem mengumumkan hadiahnya. Itu adalah bakat yang dapat mengevolusi apapun dan dia nyaris tidak percaya, karena dia bahkan tidak pernah tahu hal seperti ini ada. Pahlawan kita terkesan karena bakat ini seharusnya tidak bisa didapatkan hanya dengan uang sebanyak ini. Dia memutuskan untuk membukanya sepenuhnya untuk melihat fungsinya. Dia mendapatkan evolusi pasif di mana dia mendapat peluang 100% untuk meningkatkan item yang jatuh sebanyak satu peringkat dengan peluang 5% untuk memicu evolusi tingkat menengah. Selain itu, dia menerima evolusi otonom. Sekali setiap 24 jam, dia dapat meningkatkan sebuah item sebanyak 2 level atau dengan peluang 10% sebanyak 3 level. Meskipun bakat ini hanya memengaruhi itemnya dan bukan atributnya sendiri, dia tahu itu akan membuatnya sangat kuat di dalam game. Dia mengangkat tangannya dan sebuah tantangan muncul di sekelilingnya dan dia tahu bahwa ini akan mengubah masa depannya. Berjalan melintasi kota, dia tahu bahwa semua orang masih kesulitan dengan item perunggu. Dia sudah memiliki peralatan perak. Jadi, dengan rasa bangga, dia tidak sabar untuk terjun ke dalam game dan mulai berburu monster untuk mendapatkan item yang ditingkatkan. Tapi, dia harus berhati-hati dengan kemampuan 24 jam miliknya. Pertama, dia harus menemukan sesuatu dengan potensi untuk berevolusi. Setelah semua persiapan selesai, dia mengklik sistem dan pintu masuk game muncul. Dia nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata bahwa inilah saatnya untuk mengubah takdirnya. Di desa pemula, Xiao Jun memperhatikan bahwa sudah ada begitu banyak pemain kaya di sini. Dia mengira dia akan menjadi salah satu yang pertama, tetapi kerumunan sudah memburu ayam, naik level secepat yang mereka bisa. Desa awal telah berubah menjadi perlombaan kacau demi hal yang sia-sia, dan bagi Xiao Jun, itu konyol. Memperebutkan monster lemah tidak ada gunanya, dan dia butuh sesuatu yang benar-benar berarti, seperti membunuh bos pemula untuk mengklaim hadiah pembunuhan pertama. Sistem memperingatkannya untuk berhati-hati di zona liar, tetapi dia mengabaikannya. Satu-satunya cara untuk naik level dengan cepat adalah dengan menghadapi makhluk berbahaya sebelum orang lain. Dia membuka inventarisnya dan mengerutkan kening karena dia hanya memiliki item pemula, dan busur serta pelindung kain awal ini tidak akan berguna baginya sama sekali. Lagi pula, item itu bahkan tidak layak untuk ditingkatkan. Dia butuh keuntungan, dan kemudian dia ingat bakat barunya, yang juga bisa mengevolusi bakat. Dia mengangkat tangannya dan menaktifkannya pada dirinya sendiri. Energi mengalir melalui dirinya, dan seekor Raja Elf muncul di atas kepalanya, yang berarti evolusi itu sukses, meningkatkannya menjadi Royal Elf. Kecepatan dan akurasinya meningkat, dan dia mendapatkan serangan kritis setiap 3 serangan. Melihat bar-HP-nya tumbuh, dia tahu itu sepadan. Dengan atribut ini, bermain solo di dalam game tidak akan sulit sama sekali. Sebuah lolongan di dekatnya menarik perhatiannya. Melihat sekeliling, dia melihat serigala hutan level 2. Petualang lain sudah berburu, berteriak bahwa serigala itu tidak akan lolos. Semua orang bersemangat untuk naik level dengan cepat. Pahlawan kita bersembunyi di balik pohon, mengamati mereka dengan cermat. Para pemain ini cukup cerdas. Mereka tahu bahwa membentuk grup untuk monster yang lebih kuat adalah cara tercepat untuk mendapatkan pengalaman. Masalahnya, mereka tidak sepenuhnya mengerti betapa realistisnya game ini sebenarnya. Kemudian seorang penyihir dalam grup menyadari gerakan di belakang mereka dan meneriakkan peringatan. Serigala berburu dalam kawanan, dan para petualang itu tiba-tiba dikepung. Monster-monster itu menerjang mereka, dan kepanikan menyebar dengan cepat. Gigitannya jauh lebih menyakitkan dari yang dibayangkan siapapun. Grup itu menyadari bahwa mereka seharusnya tidak masuk sedalam ini ke dalam hutan. Salah satu dari mereka berteriak saat dia digigit dan memperingatkan bahwa dia akan melihat yang lain di tempat respawn. Dalam hitungan detik, mereka semua gugur. Jiao Zhou memanfaatkan kesempatan itu. Selagi mereka teralihkan dan diburu, dia membidik dari balik pohon. Anak panahnya melesat menembus 2 serigala, melubangi kepala mereka. Pembunuhan pertamanya adalah kenaikan level pertamanya. Dari 1 ke 2, dia mendapatkan poin pengalaman untuk garis darah elfnya, 5 poin atribut, dan daging serigala. Bagi pemain solo, item yang memulihkan kesehatan sangatlah sempurna. 3 serigala lagi menyadarinya dan mendekat. Memuji kerusakannya, Jiao Zhou merasa percaya diri. Dia mengaktifkan pasif elfnya, menggandakan kecepatan geraknya. Dia berlari kencang, melompat dari langkan ke langkan di sepanjang gunung, meninggalkan serigala-serigala itu terisolasi. Kombinasi Royal Elf dan kelas Ranger sangatlah sempurna. Dia menoleh ke belakang dan bergumam bahwa mereka tidak punya peluang. Kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Serigala-serigala itu berhenti bergerak dan hanya menatap. Peringatan sistem berkedip. Dia telah memasuki zona kerbau. Serigala-serigala itu mundur. Makhluk-makhluk di sini level 5. Seseorang memanggilnya tampan. Berbalik, dia melihat sebuah grup, memundangnya untuk bergabung dengan mereka. Mereka terlihat mencurigakan, dan dia tidak mempercayai mereka, terutama karena mereka terus memanggilnya tampan. Mereka ingin dia membantu berburu kerbau dan naik level lebih cepat. Penyihir dalam grup tersebut menunjukkan bahwa pahlawan kita hanya level 2 dan akan memperlambat mereka. Bingung dan sedikit kesal, Jiao Zhou diabaikan tanpa sempat menanggapi. Dia berbalik dan mendoakan mereka beruntung, menuju jalannya sendiri. Grup itu memperingatkannya bahwa area berikutnya bahkan lebih berbahaya dan berisiko, bahkan untuk 4 orang sekalipun. Seseorang menjelaskan penalti kematian. Pahlawan kita mengaku dia masih baru dan belum pernah mati, jadi dia tidak tahu. Mereka menjelaskan bahwa kematian memakan biaya setengah dari emasmu, merusak peralatanmu, dan memotong
memotong setengah pengalaman yang diperoleh. Jiao Zhou mengedikkan bahu, hampir tidak terkesan, dan tetap berterima kasih kepada mereka. Dia melambai selamat tinggal dan terus bergerak. Gadis dalam grup menyarankan untuk membantunya karena berbahaya jika sendirian, tetapi sang penyihir berkata jika dia ingin mati, itu urusannya sendiri. Beberapa waktu berlalu dan pahlawan kita memasuki sebuah gua dan menemukan kerangka di tanah. Ini persis tempat yang dia cari. Tiba-tiba, tengkorak itu mulai bergetar dan seekor makhluk membuka matanya. Ukurannya sangat besar, tapi kawan kita berdiri berhadap-hadapan dengan Raja Ular Raksasa level 10 dan mengaktifkan kemampuan untuk mendeteksi kelemahan. Penanda titik lemah muncul di bagian belakang leher ular raksasa itu. Biasanya, dia hanya memiliki sekitar 200 HP, tapi dia memiliki tambahan 1000 HP karena pasif Royal Elf-nya. Dengan ini, dia tidak takut menghadapi bos tersebut. Busur di tangan, dia mengunci pandangan pada monster itu. Ular itu menerjang maju untuk menggigitnya. Meski cepat, dia tak kalah sigap. Dia menghindar ke samping dan menarik busurnya. Anak panah pertama mengenai sasaran, tetapi hanya memberikan 29 damage, jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Maksudku, bos tetaplah bos. Zhao Jue menghindar lagi dan bersyukur setidaknya kecepatannya cukup untuk menghindari damage. Monster itu kuat, tapi cukup lambat sehingga dia bisa mencicil kesehatannya. Jadi, pahlawan kita membidik tembakan lain ke lehernya. Tapi monster itu menghalanginya dengan ekornya, dan dia menyadari bahwa ular itu lebih pintar dari yang dia duga. Sekarang, dia menjaga satu-satunya titik lemah di mana dia bisa memberikan damage nyata. Dia memutuskan untuk mengandalkan kecepatan dan melepaskan rentetan anak panah. Monster itu terus bertahan, dan dia tidak menghasilkan damage sama sekali. Dia menunggu celah lain dan akhirnya mendaratkan tembakan sebesar 58 damage. Ini akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, tapi dia jelas lebih cepat daripada monster itu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. Bos itu menarik napas dalam-dalam dan memenuhi gua dengan asap. Racun itu menguras 10 HP setiap detik. Dia menghitung dan menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa di tempat ini. Ular itu memanjat ke atas gua, yang membuatnya semakin sulit untuk mendaratkan tembakan. Tapi bagi Zhao Jue, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Dia menarik anak panah lagi dan bergumam bahwa dia sedang diremehkan. Kali ini, tembakannya memberikan 116 damage langsung ke leher. Anak ini punya keberuntungan yang luar biasa. Monster itu jatuh ke tanah dan menerima bonus damage karena setiap serangan ketiga adalah serangan kritis. Dia menyeringai dan bertanya pada bos itu berapa banyak lagi pukulan yang bisa ia tahan. Ular itu mulai berkeringat saat menyadari pertarungan ini tidak akan mudah. Segera, monster itu tinggal memiliki 597 HP, dan Zhao Jue merasa percaya diri. Bahkan saat kehilangan 10 HP per detik, dia yakin akan menang. HP-nya sendiri turun menjadi 1010. Masalahnya adalah ular itu mempersulit keadaan. Saat dia berdiri diam, dia terpaksa menghindari beberapa serangan ekor. Begitu sang bos menyadari serangannya bisa dihindari, ia mulai menyerang lebih agresif untuk menghentikannya menyerang. Dia menghindar lagi dan berpikir bahwa meskipun ular itu pintar, ia tetap meremehkan kecepatannya. Anak panah lain terbang ke leher dan memberikan 200 damage kritis. Kemudian, dia menyadari sesuatu yang aneh. Damage pada bagian perut terlihat lebih tinggi meskipun leher adalah titik lemah untuk pembunuhan instan. Sejenak dia berpikir jika itu benar, ular itu akan mati lebih cepat. Tapi sang monster seolah tersenyum padanya. Ular itu menghantam tanah dan sebuah retakan melesat ke arahnya. Medannya menjadi tidak stabil dan dia kehilangan jejak sang bos. Dia jatuh berlutut saat racun berubah dan sekarang menguras 20 HP per detik. Dia hanya tersisa 600 HP. Ini jelas merupakan bos yang ditujukan untuk satu party penuh pemain. Dengan damage racun dan tingkat kesulitan yang meningkat, dia tidak bisa bertahan seperti ini. Dia menarik daging serigala dari inventarisnya dan berkata dia harus mengeluarkan biaya lebih dari yang direncanakan. Daging itu memulihkan 20 HP setiap detik selama 20 detik. Itu tidak cukup, tapi memberinya waktu untuk memanjat ke atas. 20 detik berikutnya akan menentukan segalanya. Dia memulai pendakian yang panik. Dia melompat dari langkan ke langkan dan merayap ke atas. Dia akhirnya mencapai posisi yang lebih tinggi di atas bos. Dia menarik sebuah anak panah dan mendaratkan tembakan bersih. Ular itu tanpa geram seolah tidak menyangka dia akan selamat. Anak panah itu mengenai mata bos. Ia meronta dan ambruk ke tanah. Pahlawan kita melihat ular itu mencoba melarikan diri, tetapi dia memanfaatkan punggungnya yang terbuka dan mendaratkan tembakan lain tepat di tengkuk lehernya. Monster itu berbalik ketakutan dan melihatnya menyiapkan anak panah elf lainnya. Bos yang malang itu gemetar saat Shen menembak berkali-kali. Anak panah terakhir menembus tubuhnya dan meledak keluar dari mulutnya. Monster itu tewas dengan HP 0. Racunnya memudar. Sistem mengumumkan bahwa pencapaiannya akan disiarkan ke seluruh server dan bertanya apakah dia ingin menyembunyikan namanya. Jiao berpikir sejenak dan memutuskan bahwa dia sudah bersembunyi cukup lama. Dia menyuruh sistem untuk mengirimkan pengumuman tersebut. Seluruh server mengucapkan selamat kepada pemain Jiao karena menjadi yang pertama mengalahkan bos zona pemula. Pemain di desa pemula merasa bingung dan mencoba memahami bagaimana dia melakukannya padahal game baru saja diluncurkan. Grup-grup lain menyalahkan diri mereka sendiri karena lambat. Pemain berpengalaman tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengalahkan bos dengan beberapa level lebih tinggi. Grup berambut biru merasa sangat lelah. Mereka hanya berhasil membunuh satu kerbau dan yakin bahwa itu adalah bos super. Si pria gemuk sangat bersemangat untuk melihat apa hadiah pembunuhan pertamanya. Dua pria lainnya tersipu saat pesan sistem muncul. Diumumkan bahwa Jiao telah mendapatkan 1000 poin reputasi dan peti perak. Grup tersebut tidak percaya seseorang benar-benar lebih
lebih kuat dari mereka. Pahlawan kita mendapatkan pengalaman ekstra dan melompat dari level 2 ke level 7. Dia mendapatkan 30 poin atribut dan memasukkan semuanya ke dalam kelincahan, agility. Untuk kelas seperti miliknya, kelincahan meningkatkan kecepatan dan damage, jadi itu masuk akal. Dengan atribut yang sudah diatur, saatnya melihat apa yang dijatuhkan oleh bos. Sesuatu yang aneh terjadi. 10 perak yang seharusnya dijatuhkan bos berubah menjadi 10 koin emas. Sementara itu, pemain lain membunuh kerbau dan hanya mendapatkan 1 koin tembaga. Satu item bersinar terang di inventarisnya dan dia menyadari item itu memiliki kilau keemasan. Mungkin evolusi kedua terpicu. Tapi yang tidak disangka oleh pahlawan kita adalah dia mendapatkan koin kristal, yang sebenarnya merupakan mata uang langka yang telah punah. Dia bisa membeli item spesial dan tidak dikenal dari NPC dengan kristal ini, dan dia juga bisa meningkatkan kesukaan mereka jika dia memberikannya kepada mereka. Jiao berpikir ini adalah pencapaian yang luar biasa karena dia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Dia tahu itu sangat berharga dan bisa berguna di masa depan. Dia kemudian mengambil semua hasil lot dan membuka ranselnya untuk memasukkan semuanya ke dalam. Untung baginya, karena dia sebenarnya mendapatkan pedang satu tangan ular perak dengan kekuatan serangan yang besar. Dia merasa sedikit kecewa karena itu bukan busur, jadi pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia berpikir setidaknya dia bisa menjualnya demi uang dan mendapatkan jumlah yang layak. Dia kemudian mencari item berikutnya dan matanya langsung mulai berbinar penuh keserakahan. Itu adalah pelindung sisik biru tingkat perak yang memiliki efek khusus yang memungkinkannya membentuk perisai dan memberikan 300 poin perisai di awal pertempuran saat reset 300 detiknya aktif. Di kehidupannya yang dulu, dia ingat bahwa pelindung sisik biru kualitas normal tidak memiliki efek khusus, hanya beberapa poin atribut. Yang tingkat perak memiliki efek perisai dan itu membuatnya langka. Bagian terburuknya adalah item itu membutuhkan level 10 untuk digunakan dan dia belum mencapai level 10 saat ini. Dia berpikir ini pada dasarnya sama saja dengan tidak mendapatkan peningkatan nyata setelah mengalahkan bos, jadi dia merasa kecewa dengan peraturan game. Dia kemudian teringat bahwa notifikasi sistem juga mengiriminya peti harta karun perak dan ketika dia membukanya, dia berdoa dalam hati agar beruntung, supaya dia tidak mendapatkan lot yang biasa saja lagi. Terjadi ledakan tiba-tiba dari peti itu, dan pahlawan kita menerima 7 anak panah rantai bermuatan tingkat legendaris. Itu mengonsumsi 50 poin mana dan menembakkan 7 anak panah terus-menerus ke target, dan setiap anak panah memberikan damage yang setara dengan 1% dari HP maksimum target. Itu bukan sekadar skill yang bagus, itu adalah level dewa, skill eksklusif yang hanya diberikan kepada beberapa pemanah. Tapi seperti biasa, Zhao Jiu tidak bisa mendapatkan segalanya tanpa hambatan, dan skill ini juga hanya bisa digunakan pada level 10. Dia mencoba melihat segalanya dari sudut pandang optimis, jadi begitu dia mencapai level 10, kerusakannya akan meningkat pesat dan ini memberinya dorongan lain untuk naik level dengan cepat. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam gua, dan ketika dia berjinjit masuk, dia melihat seorang wanita cantik yang sedikit terluka meminta bantuan karena dia bersembunyi di sana untuk menghindari ular raksasa. Namanya adalah Lady Gu, dan dia adalah NPC yang dirumorkan memberikan misi tersembunyi kepada pemain. Pahlawan kita memberitahunya bahwa ular raksasa itu sudah tidak bernyawa berkat dirinya. Tapi Lady Gu mencoba menggodanya, memamerkan kakinya yang panjang dan mulus, mengatakan bahwa kakinya patah dan akan sangat luar biasa jika dia bisa menggendongnya keluar, seperti laki-laki pada umumnya. Zhao Jiu mulai tersipu. Dia mengangkatnya dan membawanya keluar, dan Lady Gu mencoba menggodanya, membelai pipinya, mengatakan bahwa jika bukan karena dia pasti sudah mati, dan dia berjanji bahwa saat berikutnya mereka bertemu, dia akan merawatnya dengan baik jika dia mengerti maksudnya. Ini menarik perhatian Zhao Jiu, dan dia sadar dari jebakan itu dan segera menjatuhkannya ke tanah. Gu menjelaskan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk membalasnya kecuali tubuhnya, jadi dia berencana melakukan apa yang sangat dia kuasai. Pahlawan kita menatapnya dengan ketidakpercayaan yang jelas, seolah ada sesuatu yang sangat salah, dan memintanya untuk berhenti bicara karena dia mempermalukan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin itu terjadi. Lalu tiba-tiba, Gu mulai terkikik, dan dia mengeluarkan sebuah pedang Black Moon Blade dari dadanya, mengatakan bahwa dia lulus ujian dan segera menyadarinya. Tapi Zhao Jiu menepisnya lagi, yang membuat Gu kesal dan terkejut. Dia menoleh padanya dan memintanya untuk memberinya kelas tersembunyi. Gu mencoba menarik lengan bajunya, mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi Zhao Jiu berdiri, dan seperti penjahat sejati, dia memberitahunya bahwa wanita itu telah meninggalkannya tanpa pilihan selain mencari putri kecilnya yang berusia 14 tahun yang tinggal di dekat sini. Gu ngeri karena dia tahu tentang putri rahasianya, jadi dia menyerah dan berjanji bahwa dia akan membantunya membuka kelas tersembunyi. Seketika, dia mulai menari seperti penari balet, dan dia terlihat sangat cantik. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di bawah kaki pahlawan kita, dan semuanya tampak berjalan sesuai rencananya. Lady Gu menjelaskan bahwa portal itu menuju ke uji coba kelas tersembunyi, dan selama dia lulus, dia akan mendapatkan kelas tersebut. Pahlawan kita mulai tersenyum, berterima kasih padanya karena semuanya tampak berjalan sesuai rencananya, tetapi Gu menyuruhnya tenang dan tidak terlalu gembira. Saat itulah dia mendapat notifikasi sistem, dan dia segera merasa ngeri karena uji coba Shadow Hunter yang akan dia masuki adalah tingkat kesulitan tinggi, dan kegagalan berarti diskualifikasi permanen. Ini berarti dia hanya punya satu kesempatan untuk menyelesaikan uji coba atau mati. Dia mencoba keluar dan memohon padanya untuk berhenti karena dia baru level 7 dan tidak bisa mengambil risiko mati di dalam game, tapi kakinya tersangkut lagi dan dia tidak bisa bergerak. Gu tersenyum padanya dengan seringai berani dan menyeramkan serta memberitahunya bahwa ini adalah akhir baginya karena dia berani menoleh ke belakang dan memandang putrinya dengan niat buruk. Dia kemudian menyadari
menyadari bahwa tingkat kesukaannya telah turun menjadi 0. Dia berpikir tentang fakta bahwa dia hanya bisa menghentikan portal agar tidak terbuka dengan meningkatkan tingkat kesukaannya, tapi sudah terlambat dan portal itu sudah terbuka sepenuhnya tanpa jalan keluar. Dia ditarik ke dalam. Saat dia tenggelam ke dalam lingkaran itu, dia bersumpah bahwa ketika dia keluar dari misi ini, dia akan mencari wanita itu dan putrinya dan membunuh mereka berdua. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang ke dalam portal seolah-olah dia tenggelam di pasir isap. Gu memperhatikan tempat dia menghilang dan berpikir dia sudah tamat. Tiba-tiba, dia muncul dari langit dan saat dia berdiri di gurun yang tak berujung, dia tidak tahu di mana dia berada. Sistem muncul dan mengumumkan bahwa tes telah dimulai. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya, dia harus memberikan segalanya. Tiba-tiba, dia melihat ada sesuatu yang menonjol keluar dari pasir, tetapi sebelum dia sempat menyadari apa itu, cakar-cakar melesat dari sekelilingnya. Dia menyadari dia sebenarnya berada di dalam jebakan. Dia memutuskan untuk melompat di detik-detik terakhir saat seekor cacing pasir raksasa hendak memakannya, dan dia bertanya-tanya apakah makhluk raksasa ini merupakan musuh uji coba yang normal karena terlihat jauh lebih kuat. Dia menggunakan deteksi kelemahannya untuk melihat kelemahan apa yang dimilikinya, dan dia mempelajari bahwa itu adalah cacing pasir tanah, level Elite 5. Kekuatan serangannya 45, pertahanannya 30, dan poin kesehatannya 2000, serta kelemahannya adalah mulutnya. Dia kemudian menggunakan anak panahnya dan menembak tepat di dalam mulutnya. Tahu bahwa ini bukan kekuatan penuhnya, tapi dia ingin mengujinya untuk saat ini. Dia akhirnya berbaring kembali di tanah dan berpikir bahwa cacing-cacing ini selalu lamban saat keluar dari tanah, dan dia hanya perlu cerdas tentang cara menanganinya. Tiba-tiba, cacing itu meletus sekali lagi, dan dia menunggunya menerjang langsung ke arahnya. Dia menghindar pada detik terakhir dan menyadari bahwa dampaknya sangat kuat sehingga jika dia terkena serangan itu, dia pasti sudah mati. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa cacing pasir itu tidak menyerang lagi, melainkan menyelam ke bawah, dan dia menyadari ia akan muncul kembali. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat gundukan kecil di pasir, dia tahu cacing pasir itu akan keluar tepat di bawahnya. Ini menjadi gangguan nyata karena sulit untuk melacak gerakannya dari permukaan. Ia juga sangat lincah di bawah tanah, dan saat ia muncul, dia memiliki kurang dari 1 detik untuk bereaksi. Dia khawatir tidak akan mampu menghindari setiap serangan, jadi dia memutuskan perlu mencari tempat keras untuk berdiri guna membatasi area di mana dia bisa terdorong. Dia melihat sekeliling dan melihat pilar raksasa beberapa kaki jauhnya, dan dia bergegas menuju tempat perlindungannya. Tapi, tepat saat dia hendak mencapainya, dia melihat lonjakan lain muncul dari tanah, dan dia menghindar lagi. Ketika cacing pasir muncul, dia memberinya beberapa pukulan, dan pengalamannya sedikit meningkat. Saat itulah Xiao Ju menyadari bahwa selama dia terus menghindari setiap serangan, sebenarnya mudah untuk membunuh binatang ini. Namun tiba-tiba, dia gagal menyadari bahwa cacing pasir itu menggunakan keahlian semburan pasirnya, dan melemparkannya ke arah pahlawan kita. Kawan kita yang malang tidak punya waktu untuk bereaksi atau menutup matanya, dan kesehatannya sedikit menurun. Semburan pasir itu memiliki efek membutakan yang mengurangi penglihatannya sebesar 50% dan berlangsung sekitar 10 detik. Dan melihat betapa krusialnya segalanya, ini menjadi pukulan serius bagi Xiao Ju dan kekuatan serangannya. Dia hampir tidak percaya bahwa cacing pasir akan menggunakan trik seperti itu, dan melihat bagaimana efek butanya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Dia mulai merasa jengkel dan panik karena dia tahu dia harus mencapai pilar batu dengan cepat atau dia akan berada dalam bahaya serius. Dia menyadari cacing pasir itu menyerang lagi, dan dia bergegas menghindarinya agar bisa mendapatkan perlindungan. Tak lama kemudian, dia mencapai pilar sepenuhnya dan melihat bahwa cacing pasir itu hampir masuk ke bawah tanah lagi. Dia kemudian menyadari bahwa pertarungan ini harus segera diakhiri karena dia masih terganggu oleh pasir di matanya. Dia ingat bahwa selama serangan sebelumnya dengan anak panah, dia tidak melewatkan 2 serangan yang merupakan serangan mendadak dari bawah, dan dia bisa tahu bahwa efek butanya akan segera berakhir. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia memperhatikan bahwa serangan cacing-cacing itu sangat monoton, dan begitu dia mengetahui polanya, menghadapinya menjadi semudah bermain dengan monyet. Dia menyiapkan busurnya untuk serangan balik. Dia memanggil cacing pasir itu, dan segera dia merasakan getaran di bawah tanah. Cacing raksasa itu meletus dari bumi, dan dia menghindarinya dengan mudah. Sebelum ia bisa menggunakan semburan pasir lagi, dia berubah arah dan merunduk di balik pilar untuk menggunakannya sebagai pelindung. Dia menembakkan anak panah tepat ke tengah mulut cacing pasir itu yang menyebabkannya kehilangan banyak poin pengalaman, tetapi dia menyadari ia tidak lagi menyerangnya secara langsung karena ingin memperlama pertarungan. Tak lama kemudian, ia menerjang lagi dan dia melemparkan anak panah satu demi satu sampai dia mendaratkan serangan terakhir dan cacing pasir itu mati. Levelnya naik ke level 8 dan dia menerima 10 koin tembaga yang berevolusi menjadi koin perak. Dia juga mendapatkan sepatu pasir yang merupakan item kualitas bagus yang membantunya bergerak lebih cepat di lingkungan berpasir, tapi dia sama sekali tidak senang dengan itu. Dia menganggap lot itu sampah karena dia baru saja membunuh monster sebesar itu, dan meskipun dia mendapatkan poin pengalaman yang lumayan, dia tetap tidak mendapatkan jenis lot tingkat perak yang dia inginkan. Kemudian dia menyadari bahwa salah satu tanda di pilar mulai bersinar, dan dia menyadari ada 8 kata identik tetapi hanya 1 yang bersinar, yang berarti lebih banyak cacing pasir yang datang. Tak lama kemudian, cacing pasir muncul di sekelilingnya dan mereka semua mulai menyerang satu persatu, dan dia tahu dia harus membunuh mereka semua untuk menyelesaikan level ini. Dia melompat ke atas pilar dan menyadari bahwa tempat ini bagus untuk naik level, tetapi saat ini tidak aman baginya untuk berdiri di tanah karena setiap langkah dapat membuat 7 cacing raksasa menyerangnya dari segala arah, dan dia tidak bisa menangani semuanya tanpa menerima kerusakan berat. Dia memikirkan rencana di mana dia bisa menciptakan getaran di tanah dari jarak aman, sehingga
cacing-cacing itu akan meletus dan dia bisa menyerang mereka. Dia mengingat hal ini dan membuka inventarisnya lalu mengeluarkan koin tembaga. Dia kemudian mengambil koin perak yang terlalu ringan dan melemparkannya ke tanah. Tak lama kemudian, cacing pasir raksasa meletus dari tempat itu dan dia menggunakan busurnya untuk menembaknya. Tetapi karena sudutnya, hampir tidak mungkin untuk mengenai titik lemahnya. Pertahanannya sudah terlalu tinggi. Jadi setiap serangan hanya menghasilkan sekitar 35 poin damage yang terlalu rendah. Tapi, hal baiknya adalah dia punya uang dan semua waktu di dunia. Dan dia berencana untuk menghabisi setiap cacing di sini agar dia bisa memenangkan ini. 4 jam kemudian, pertempuran yang ditakuti akhirnya berakhir dan pahlawan kita menghela napas lega. Dia jelas kelelahan setelah membunuh semua cacing itu. Dia memandangi mayat-mayat itu, merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Bagaimanapun, dia telah mencapai level 10, memperoleh 15 poin atribut dan mananya telah meningkat 30 poin. Dia tidak menyadari sepenuhnya bahwa dia telah mencapai level 10, tetapi semua berkat cacing-cacing raksasa yang memberinya begitu banyak pengalaman. Dia memikirkan poin atributnya dan menarik detail pribadinya. HP-nya saat ini hampir 2000 dan dia menyadari dia tidak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan drop yang bagus karena tingkat keberuntungannya saat ini adalah 0. Dia mengalokasikan semua poin atribut ke keberuntungan, luck, meningkatkannya menjadi 15. Karena keberuntungan memengaruhi tingkat hit dan penghindaran, statistik tersebut juga meningkat. Evolusi pasifnya aktif dan dia menyadari dia seharusnya memasukkan semua poin atributnya ke keberuntungan lebih awal karena itu sudah terbukti berguna. Dia menggunakan evolusi pasifnya untuk menyerang salah satu mayat dan menyaksikannya menghancurkan tubuh itu sepenuhnya membuatnya terpesona. Di kehidupannya yang dulu, dia tidak pernah punya uang untuk dihabiskan untuk peningkatan damage dan kesehatannya rendah, dan untuk bertahan hidup, dia harus menginvestasikan semua poin atribut keserangan dan kesehatan, yang membuatnya kehilangan banyak keuntungan lainnya. Kemudian dia ingat cahaya ungu yang berasal dari mayat itu, yang menandakan drop legendaris. Dia menjadi bersemangat, berpikir ini akhirnya gilirannya untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Tapi, saat dia melihat Sandyscape, item tingkat legendaris yang memungkinkan pergerakan bebas melalui pasir dan penyembunyian, tapi hanya berfungsi di medan gurun, kegembiraannya memudar. Dia pikir itu tidak mengesankan untuk item legendaris, tapi dia tetap menyimpannya. Tahu itu mungkin berguna untuk bertahan hidup, atau serangan mendadak di masa depan. Dia mempelajarinya dengan menghabiskan 10 poin perak. Dia juga ingat bahwa karena sekarang dia level 10, dia bisa menggunakan skill dari peti perak, 7 Star Arrow, dan dia menghabiskan 20 poin perak lagi untuk mempelajarinya. Dia melihat bahwa pelindung biru yang dia terima sebelumnya sekarang bisa dipakai, dan segera tubuhnya mendapat dorongan signifikan yang sangat dia sukai. Itu juga meningkatkan poin auranya yang bagus untuk fashion. Dia tahu pasti bahwa dia harusnya menjadi pemain level tertinggi di server, dan dia menjadi sangat sombong karenanya. Tapi kemudian dia menyadari pilar itu. Semua kata di menara menyala, semua monster dikalahkan, dan dia telah mengambil semua lot, namun tidak ada yang terjadi. Dia mengharapkan ledakan besar atau semacam monster seperti alien muncul dari menara, dan dia mulai bertanya-tanya mengapa itu tidak memicu apapun. Tiba-tiba, seolah-olah diberi aba-aba, tanah mulai berguncang, dan dia merasa sedikit takut akan gempa bumi tersebut. Seperti yang diharapkan, seperti dalam anime, sebuah kuil raksasa muncul dari tanah. Dia mulai berjalan ke arahnya, menyadari bahwa hadiah yang sebenarnya pasti ada di dalam. Dia merasa bersemangat karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji skill barunya. Tapi kemudian tiba-tiba dia mendengar suara adik perempuannya dari atas, memanggilnya untuk makan. Adiknya rupanya telah membuat makanan favoritnya dan sedang menunggunya. Di dunia nyata, dia memarahi adiknya untuk turun dari papan itu, atau dia bisa melukai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, peringatan game muncul, menunjukkan bahwa seseorang memanggilnya dan menanyakan apakah dia ingin keluar. Dia menolak, tahu bahwa pergi sebelum menyelesaikan level akan secara permanen mencegahnya mendapatkan profesi tersembunyi. Dia tidak punya pilihan selain tetap berada di dalam game, meskipun itu menyakiti perasaan adiknya. Xiao Tong mencoba berargumen dengan lemah bahwa sudah 8 jam sejak dia mulai bermain, dan karena dia dalam tahap pemulihan, dia perlu istirahat. Tapi, Xiao Ju keras kepala dan memarahinya sampai adiknya pergi dengan marah, jelas-jelas kesal. Adiknya terluka, memikirkan bagaimana kakaknya telah berubah dan mengapa dia begitu marah. Di dalam game, pahlawan kita merasa bersalah karena berbicara seperti itu kepada adiknya, tetapi dia tahu dia harus mengorbankan sesuatu untuk menjadi lebih kuat. Dia menggunakan skill Phantom Hunter-nya untuk mensurvei kuil dan melihat apa yang dia hadapi. Saat dia masuk ke dalam, sebuah notifikasi sistem memperingatkan bahwa area tersebut sangat berbahaya dan dia harus berhati-hati. Dia menyadari bahwa dia telah memasuki ruangan bos. Tiba-tiba, sesosok monster raksasa muncul di hadapannya dan dia menyadari dengan nada ironi bahwa itu adalah seekor kepiting. Kepiting tidak seharusnya ada di gurun. Itu adalah bos tingkat emas bernama Sun King, level 15, dan memiliki kemampuan khusus bernama Sunstorm. Dia menggunakan skill deteksi kelemahan dan menemukan bahwa pertahanan dan kesehatan bos tersebut sangat tinggi. Bahkan dengan alat deteksinya, dia tidak dapat menemukan kelemahan dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia benar-benar harus melawan monster tanpa petunjuk. Sebelum dia sempat memproses ancaman itu, bos tersebut sudah menyerang. Jiao Zhu menghindar berpikir bahwa karena makhluk itu begitu besar, kecepatannya tidak mungkin setinggi itu. Namun gelombang kejut dari serangan itu tetap melemparkannya ke dinding gua dan menghasilkan 100 damage. Dia terpana karena serangan itu bahkan tidak langsung, namun menyebabkan begitu banyak kerusakan dan dia tidak mengantisipasinya. Dia berterima kasih pada jimat keberuntungannya untuk perisai 300 poin yang diberikan oleh armor baru yang dia pakai karena jika serangan itu mendarat di kepalanya, rasa sakitnya akan seperti ditabrak truk dan dia akan sangat terancam dalam pertarungan tersebut. Dia memperhatikan lubang raksasa yang disebabkan
disebabkan oleh serangan kepiting itu dan menyadari bahwa dia sekarang menghadapi bos tingkat emas, bukan sekadar cacing pasir yang lemah. Dia mengeluarkan busur dan anak panahnya, tahu dia tidak punya pilihan selain bertarung dan menembakkan anak panah yang hanya menghasilkan 1 poin damage. Ini hampir membuatnya ketakutan karena itu seharusnya memberikan beberapa damage, tetapi 1 poin jauh terlalu rendah. Bos menyerang lagi dan dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan dan gelombang kejutnya juga. Serangannya tidak memberikan banyak hasil, jadi dia perlu menggunakan kecepatannya untuk keuntungan dan lari atau dia akan terkena gelombang kejut lainnya. Kemudian dia menyadari kepiting itu bersiap untuk menyerangnya kedua kalinya dan dia menyadari dia terjebak tanpa tempat untuk menghindar. Kepiting menghantam tanah dan saat ia mengangkat antenanya, pahlawan kita hanya melihat lubang kosong. Jiaozu yang perkasa berpegangan pada capit kepiting demi keselamatan, tetapi kepiting menyadarinya dan melemparkannya ke langit sambil membuka mulutnya menunggu untuk menelannya. Di saat terakhir, Jiaozu mengeluarkan 7 anak panah bertautannya dan menembakkannya langsung ke mulutnya. Serangan itu menyebabkan banyak kerusakan, hampir 1000, dan dalam satu ledakan mengurangi kesehatannya dari 6000 menjadi 5100 yang sangat besar. Karena serangan itu lebih tinggi dari ambang batas kerusakan normalnya, setiap serangan berikutnya akan menghasilkan lebih banyak kerusakan. Kepiting itu seketika menjadi marah dan membalas, menyerang pahlawan kita. Perisainya non-aktif, dan dia menyadari dia menghadapi bos tingkat emas. Tanpa perisai pelindungnya, dia berada dalam bahaya. Serius, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus menerima serangan seperti ini dan perlu mengubah pendekatannya. Dia memanjat lengan bos ke arah kepalanya dan mencoba melepaskan 7 star arrow lainnya dari atas. Tapi saat dia menembak, tidak ada yang terjadi, dan dia segera menyadari bahwa dia kehabisan mana di saat yang paling buruk. 7 star arrow sangat kuat dan kapasitas mananya tidak cukup untuk 2 tembakan sekaligus. Dia melakukan perhitungan cepat dan menyadari bahwa dia butuh setidaknya 4 menit untuk pulih sebelum bisa menggunakannya lagi. Kepiting itu mulai mengangkat tubuh dan melompat, dan Xiao Jiao menyadari bahwa ia akan menghancurkannya. Dia terpaksa mundur dan jatuh kembali ke tanah. Dia berpikir jika dia benar-benar ingin menyerangnya atau menghancurkannya dengan langit-langit, dia perlu mempercepat langkahnya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa skill deteksinya sekarang berfungsi dan telah menemukan titik lemahnya, perutnya. Dia mengerti bahwa skill deteksinya tidak pernah salah. Skill itu hanya tidak bisa mendeteksinya tadi karena tersembunyi di balik tubuh raksasa kepiting. Sistem memperingatkan bahwa bos akan mengeluarkan skill pamungkasnya, dan jika pahlawan kita tertangkap di dalamnya, dia akan menerima 100 damage per detik. Dia tidak tahu persis jenis skill pamungkas apa yang akan datang, tapi tiba-tiba tornado muncul di sekelilingnya. Dia terpana, bingung, dan sedikit takut. Damage tinggi adalah satu hal, tetapi menahannya dari waktu ke waktu adalah hal lain. Dia mencoba berlari, tetapi dia tidak bisa bergerak karena tekanan angin terlalu kuat. Dia tidak punya kendali atas skill apapun atau efek dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap detik, 100 poin pengalaman terkuras, dan Xiao Jiao menyadari bahwa tornado ini mungkin benar-benar akan menjadi akhir baginya. Xiao Jiao tahu bahwa jika dia terjebak dalam hal ini, itu bisa berakibat fatal atau setidaknya menyebabkan cedera serius. Dia menembakkan anak panah yang mendarat dengan damage 260, yang mengesankan mengingat dia baru saja menebak-nebak. Dia mengutuk monster itu karena terlihat begitu santai sementara dia berjuang untuk bertahan hidup, tetapi bos itu melotot padanya saat tornado mendekat dan kesehatannya terus menurun. Beberapa menit kemudian, semuanya tiba-tiba berhenti dan melihat tidak ada jejak pahlawan kita. Bos itu menjadi bingung. Sepertinya dia telah menghilang, tetapi sebenarnya dia menggunakan skill Sun Escape untuk menyelinap ke bawah tanah di saat terakhir. Ketika bos menurunkan kewaspadaannya, pahlawan kita meletus keluar dari pasir dan menembakkan anak panah langsung ke perutnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bos mengaktifkan badai lagi, tetapi kali ini pahlawan kita percaya diri dan tidak takut. Dia mengaktifkan Sun Escape lagi, menyelam langsung ke tanah dan muncul dari sisi lain untuk menembakkan beberapa tembakan lagi, mengurangi kesehatan bos sekitar 500. Bos yang putus asa, menyelam kembali ke bawah tanah untuk menyerang dan Xiaoju mengejeknya, menghilang di bawah tanah sekali lagi untuk muncul kembali di sisi lain. Bagian terbaik dari skill ini adalah tidak memakan mana, tidak memiliki cooldown, dan benar-benar legendaris. Pahlawan kita mulai menyadari betapa pentingnya skill ini. Dia mengulangi gerakan ini lagi dan lagi, memprovokasi kepiting itu dan melemahkannya. Setelah berjam-jam melakukan ini, kepiting itu dengan lemah memanggil pahlawan kita brengsek. Padahal pahlawan kita baru menyadari kepiting itu sebenarnya bisa bicara. 3 jam kemudian, pahlawan kita lelah dari pertempuran panjang, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia sekarang bisa menggunakan 7 star arrow-nya, dia tahu pertarungan akan segera berakhir. Dia mengejek kepiting tersebut yang sekarang hanya memiliki sekitar 1100 sisa kesehatan. Kepiting itu dengan lemah mengaku kalah, mengatakan ia menyerah. Pertempuran yang lambat dan melelahkan telah menghabiskannya dan Zhao Jun setuju dengan penyerahannya. Dia menembakkan 7 star arrow, menghabisi Sun King dan naik 3 level. Mulai sekarang, naik level di dalam game akan semakin sulit, tetapi mendapatkan sekitar 13 level dalam satu hari adalah hal yang mengesankan dan dialah yang pertama kali mencapainya. Sebuah notifikasi muncul, memberinya opsi untuk berganti ke kelas tersembunyi Phantom Hunter. Zhao Jun menertawakan sistem
sistem, tahu dia mendapatkannya melalui kerja keras. Aura mengkilap muncul di sekelilingnya saat roh elf muncul dan bertransformasi di depan matanya. Kelasnya berubah menjadi Phantom Hunter, memberinya tambahan 200 XP. Notifikasi lain menjelaskan bahwa sebagai Phantom Hunter, setiap kenaikan level sekarang memberikan 7 poin atribut untuk dialokasikan secara bebas alih-alih 5. Pahlawan kita merasa puas. Karena mendapatkan 2 poin atribut tambahan per level sangatlah kuat. Dia juga menerima skill baru. Phantom Summon memungkinkannya memanggil hantu untuk bertarung selama 30 detik, dan hantu itu mewarisi semua efek serangannya serta dapat merapalkan skill secara bersamaan. Death Trap memungkinkannya memasang jebakan tak terlihat di tanah dan target di dalamnya menerima peningkatan damage 100%. Di permukaan, kedua, skill ini tanpa rata-rata, tetapi jauh-jauh tahu potensinya jika ditingkatkan levelnya. Menggabungkan peningkatan damage 100% dari Death Trap dengan serangan hantu bahkan bisa menghasilkan pembunuhan instan. Dia mulai memikirkan kemungkinannya setelah dia mengevolusi hantunya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa skill evolusi aktifnya sekarang memiliki cooldown 5 jam. Pahlawan kita merasa sedikit sedih memikirkan itu, tapi untungnya evolusi pasifnya aktif. Dia menginvestasikan poin keberuntungan dan menyadari bahwa memasukkannya ke keberuntungan adalah pilihan yang tepat. Menggunakan evolusi pasifnya, dia menyerang mayat kepiting dengan kekuatan luar biasa untuk mengumpulkan hasil lot. Dia memeriksanya dengan cermat dan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Dia perlu menghasilkan 1 miliar dan melihat lot apalagi yang telah dicuri. Untuk saat ini, dia menyimpan semua hasil lot dengan aman di inventarisnya. Kali ini, jauh-jauh akhirnya senang dengan hasil lotnya karena dia mendapatkan busur penembus baju besi yang sebenarnya bertingkat perak, dan setiap serangan darinya mengurangi pertahanan lawan sebesar 5 poin dan dapat menumpuk kemampuan pendukungnya hingga 5 kali. Dia bersuka cita karena ini akhirnya busur yang layak dan sempurna untuk menghadapi monster pertahanan tinggi, dan dia segera melengkapinya. Dia juga mendapatkan item lain seperti sarung tangan baja, lagi-lagi bertingkat perak, yang mempercepat pengisian anak panah di busur. Dia juga mendapatkan pedang besar emas, bertingkat perak, yang melepaskan energi pedang emas pada setiap ayunan dan menghasilkan 30% dari kekuatan serangannya. Namun, dia tidak bisa melengkapinya dan berpikir untuk menjualnya atau memberikannya kepada seseorang nanti. Selain itu, dia mendapatkan jimat kehidupan, bertingkat perak, yang meningkatkan pertahanannya dan memulihkan 10 HP per detik saat dia tidak sedang bertempur, dan dia segera melengkapinya. Dia memiliki 21 poin atribut yang belum dialokasikan dan memasukkan semuanya ke dalam kelincahan, agility. Secara keseluruhan, setelah semua pembaruan, sistemnya terlihat cukup bagus, tetapi kemudian dia mendapat notifikasi bahwa dia telah bermain selama lebih dari 15 jam dan harus dipaksa keluar dari sistem. Dia tidak percaya sudah selama itu dan dia ingin melawan, tetapi sistem memaksanya untuk lock off karena dia praktis sudah menjadi pecandu pada saat ini. Dia terbangun kembali di dunia nyata sambil berteriak bahwa dia masih ingin grinding, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia berada di dalam POD gaming di ruangan hotel atau rumah sakit yang sangat steril. Dia menyadari betapa memalukannya teriakannya itu. Lockout. Sistem adalah bagian dari sistem anti kecanduan, tetapi dia tidak percaya bahwa orang dewasa seperti dia masih memenuhi kualifikasi untuk itu. Terlepas dari ini, segala sesuatu di dalam game berjalan lancar, dan dengan kecepatan ini dia akan memastikan bahwa musuh-musuhnya dan para ular di sekitarnya yang menghisapnya akan segera membayar harga yang mahal. Pahlawan kita menyadari bahwa adiknya sekarang berbaring di tempat tertidur, dan dia tidak bisa percaya bahwa adiknya benar-benar datang ke kamar rumah sakitnya dan menunggunya. Adiknya telah membawakan bubur, dan dia pikir aroma serta teksturnya secara mengejutkan terlihat bagus. Rupanya, Xiao Tong selalu dimanjakan seperti putri sejak kecil dan tidak pernah mengangkat jari pun, tetapi sekarang setelah kakaknya sakit, dia pasti telah menanggung banyak hal di dapur untuk merawatnya. Dia merasa tersentuh oleh tindakan kasih sayang adiknya dan memakan satu suapan bubur itu dengan sayang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa meskipun adiknya mungkin berwajah cantik, dia sebenarnya bukan koki yang baik karena rasanya benar-benar mengerikan. Rasa mualnya membangunkan Xiao Tong, dan dia menyapa kakaknya mengira dia akhirnya berhenti bermain dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia benci melihat rasa malu dan jijik kakaknya, tetapi menyadari bahwa kakaknya sedang memakan bubur yang dia buat dengan sangat teliti. Dia melompat dengan gembira dan bertanya bagaimana rasanya. Xiao Jue memikirkan situasinya, memutuskan untuk berpura-pura dan mengatakan bubur itu cukup lezat. Xiao Tong tidak percaya dan memohon agar dia menghabiskannya. Senang karena kakaknya menyukai masakannya. Namun pahlawan kita, yang baru saja melawan banyak monster tingkat tinggi, berpikir dalam hati bahwa ini mungkin merupakan ujian terberat yang pernah dia hadapi dalam hidup. Mangkuk di depannya tidak kurang dari sup beracun, namun dia tidak punya pilihan selain memakannya. Keesokan harinya, tubuhnya benar-benar menyerah karena bubur yang buruk itu. Tak lama kemudian, seorang perawat seksi masuk dan duduk dengan jarak yang tidak nyaman di dekatnya sambil berkata bahwa semalam dia memakan sesuatu yang buruk dan menghabiskan sepanjang malam dengan muntah dan diare. Niat perawat itu jauh dari kata murni. Dia adalah penggali harta kelas A yang mengira dia adalah pria muda, kaya, tampan, dan karena saat ini dia lemah, kepercayaan dirinya rendah sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk. Perawat itu ingin mengamankan hadiah ini demi kehidupan yang mewah. Jiao yang tidak menyadari pesonanya, mengabaikannya karena berpikir dia hanya terlalu lelah karena bermain game. Perawat itu menjadi sangat ramah sambil membelai tangannya dan berkata bahwa jika dia butuh sesuatu, perawat itu akan melakukannya untuknya. Ini memberi Jiao sebuah ide dan dia memintanya untuk mendorong kursi
kursi rodanya ke POD Gaming. Perawat itu tidak percaya bahwa CEO kaya itu tidak jatuh cinta pada pesonanya. Dia bertanya-tanya apakah riasannya kurang, tapi dia melakukan apa yang diminta dan segera Jiao kembali ke dalam game dengan kemampuan bergerak bebas. Sambil berjalan, dia menyadari bahwa saat ini ada 300.000 pemain online tahu bahwa lebih banyak orang yang bergabung melalui perangkat VR yang lebih murah. Dalam sebulan, basis pemain global akan melebihi 100 juta. Jadi, dia perlu naik level dengan cepat untuk membalas dendam. Dia membuka panel peralatannya dan melihat bahwa dia kekurangan perlengkapan tingkat atas. Jadi, dia perlu mencari bos di atas level 20 untuk mendapatkannya atau membelinya dari toko. Tak lama kemudian dia mengunjungi sebuah toko inventaris. Penjaga toko itu mengeluarkan air liur melihat baju sirah perak pahlawan kita dengan asumsi dia kaya dan memperlakukannya dengan baik. Namun, pahlawan kita tidak terkesan karena menganggap barang-barang itu hanyalah sampah perunggu. Untuk mengalahkan bos tingkat emas, dia membutuhkan peralatan emas yang lebih baik yang kemungkinan disembunyikan oleh penjaga toko. Dia langsung memintanya untuk menunjukkan barang-barang harta karun, namun penjaga toko tersebut berpura-pura lugu. Dia berkata tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh sang pahlawan. Penjaga toko mencoba berargumen bahwa barang-barang yang dipajang adalah satu-satunya yang dia miliki, dan karena Jiao adalah bangsawan kaya, dia bisa memberikan diskon. Namun mengenai harta karun toko, dia mengaku tidak ada barang seperti itu. Bahkan jika ada pun, sang pahlawan tidak akan mampu membelinya. Jiao tersenyum miring, mengeluarkan permata berharga, dan penjaga toko seketika berubah sikap saat menyadari dia gagal mengenali pelanggan sekaya itu. Sang pahlawan memperhatikan bahwa tingkat kesukaan penjaga toko terhadapnya meningkat sebesar 70%, dan sedetik kemudian, sebuah pintu rahasia terbuka. Mereka berdua melangkah masuk. Penjaga toko menunjukkan barang-barang yang seharusnya baru dijual 30 hari setelah server dibuka, tetapi karena Zhao Zhou sudah ada di sini, dia boleh memilih satu. Ada banyak barang yang dipajang, tetapi sang pahlawan tidak terkesan. Dia berpikir semuanya hanyalah sampah tingkat perak, dan penjaga toko tampak sedikit tersinggung. Saat itulah Zhao Zhou melihat sesuatu, dan seperti magnet, dia tertarik ke arahnya. Itu adalah topeng yang tampak berbahaya. Dia memintanya kepada penjaga toko. Penjaga toko menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya topeng emas di seluruh permainan sejak server dibuka. Awalnya barang itu akan dijual seharga 200.000 koin emas mulai bulan depan, tetapi karena sang pahlawan memberinya batu kristal, dia akan memberikannya dengan harga diskon 150.000 koin emas. Penjaga toko terus berceloteh bahwa pemain rata-rata butuh waktu setahun penuh untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Saat dia masih asyik bicara, Zhao Zhou mentransfer semua uangnya secara instan, mengabaikan diskon karena dia tidak membutuhkannya. Dia memberitahu penjaga toko bahwa lain kali jika dia memiliki barang berharga, dia harus memberitahu sang pahlawan terlebih dahulu. Begitulah cara penjaga toko menjadi pekerja setia baginya. Berjalan keluar dari toko, sang pahlawan menghitung bahwa jumlah yang baru saja dia habiskan setara dengan sekitar 2 juta uang tunai, tetapi untuk penutup kepala yang unik itu, jelas bukan harga mahal dan merupakan kesepakatan yang bagus. Dia mengaktifkan topeng tersebut dan menampilkannya kepada semua orang. Di pengaturan, dia melihat bahwa dia bisa memilih apa yang akan ditampilkan dan apa yang tidak tentang dirinya. Topeng itu adalah topeng harimau putih. Topeng itu memberikan tambahan 50 kekuatan dan memiliki efek khusus yang membuat monster serta pemain dengan level di bawahnya merasa ketakutan. Saat berjalan memasuki desa, semua orang menatapnya dengan heran, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun, tidak semua orang terkesan karena beberapa pemain merasa cemburu saat melihat seseorang sudah mengenakan barang tingkat emas. Mereka semua meyakinkan diri bahwa pasti ada seorang penipu di antara mereka karena tidak mungkin peralatan tingkat emas muncul di toko resmi secepat ini. Jadi, satu-satunya kesimpulan yang mereka ambil adalah kecurangan. Tepat saat itu, seseorang menghentikan Zhao Zhou dan saat dia berbalik, dia melihat sekelompok pemain yang tampak babak belur. Mereka memintanya dengan cara yang kurang sopan untuk menyerahkan peralatannya karena tampak bagus. Sang pahlawan tidak percaya mereka punya keberanian untuk memintanya dan bertanya-tanya untuk apa dia melakukan itu. Namun, para preman merasa terlalu percaya diri. Mereka mengklaim satu-satunya alasan dia memiliki peralatan berkualitas tinggi adalah karena dia menggunakan semacam cheat atau hack. Jadi, jika dia tidak ingin dibana dari permainan, dia harus memberikan semuanya dan membiarkan mereka pergi. Jiao Zhou hampir tertawa karena mereka jelas mencoba merampoknya. Sementara itu, semakin banyak orang mulai berkumpul dan menonton perdebatan itu, berpikir bahwa dia mungkin akhirnya dalam masalah, dan banyak dari mereka jelas merasa cemburu. Tak lama kemudian kerumunan terbentuk, dan para preman tahu mereka bisa memanfaatkannya. Salah satu dari mereka mulai meneriakkan bahwa mereka harus memberi pelajaran pada sang peretas. Sang pahlawan berdiri diam dan melihat saat orang-orang di sekitarnya bersorak agar para preman memukulinya dan mengambil semua barangnya. Pemimpin kelompok itu menuntut lagi agar dia menyerahkan barang-barangnya, atau mereka bertiga akan membunuhnya dan mengirimnya kembali ke titik respawn, dan setiap kali dia muncul, mereka akan menjatuhkannya lagi. Namun kali ini, Jiao Zhou tidak di sini untuk bernegosiasi. Dia di sini untuk membunuh. Dia mengeluarkan alat pendeteksinya dan berpikir tentang bagaimana selalu ada orang bodoh di dunia yang akan percaya apa saja yang mereka dengar. Tetapi kebenarannya adalah bahwa orang kuat seperti dirinya harus
harus memberi pelajaran kepada orang bodoh seperti mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang prajurit di level 4. Yang lainnya adalah pembunuh di level 5. Dan yang terakhir adalah pemanah di level 5. Dengan itu, dia menyuruh mereka bertiga untuk menyerangnya sekaligus, dan mereka menyerbu bersama, mengira bahwa sang pahlawan hanyalah orang bodoh yang sombong. Namun Xiao Zhou bukanlah orang biasa. Topeng itu melepaskan roh macan tutul, dan mereka bertiga jatuh ke tanah, ketakutan dan terluka, semua berkat efek tingkat emas. Semua orang di sekitar mereka tidak percaya apa yang mereka lihat karena pertarungan berakhir dalam sekejap. Sang pahlawan berjalan ke arah pemimpin geng dan mengatakan bahwa ID-nya adalah Morning Wine Evening Song, dan dia dipersilakan untuk datang membunuhnya kapan saja jika dia berani. Salah satu penonton tiba-tiba mengingat nama itu dan mengatakan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dengan itu, dia membuka peringkat papan skor dan menyadari bahwa sang pahlawan saat ini adalah pemain nomor 1 di seluruh dunia, dan mereka semua baru saja mencoba mencari masalah dengan pria itu. Semua pemain tidak percaya bahwa dia adalah legenda peringkat pertama, dan mereka segera berubah sikap dan mulai bersorak untuknya hingga sang pemimpin geng pun mendidih karena dia baru saja dihajar oleh prajurit nomor 1 di dunia. Namun Xiao Zhou tidak menikmati semua pujian itu dan malah fokus pada misi yang ada di pikirannya. Rupanya, ada satu hal yang perlu dia lakukan sebelum dia kembali berburu monster. Jadi, dia berjalan mendekat dan melihat seorang gadis kecil bermain dengan katak, dan dia langsung tersenyum miring seolah dia sudah tahu rahasianya. Dia mendekatinya dan bertanya apakah dia mengenal Lady Go. Tapi, gadis kecil itu, yang bersikap seperti anak nakal, langsung bertanya mengapa dia memanggilnya gadis kecil padahal hampir tidak ada perbedaan usia di antara mereka. Hal ini membuat sang pahlawan memastikan bahwa dia adalah orang yang tepat yang dia cari. Dia berjongkok di depannya dan bertanya apakah dia putri Go Linger. Linger tidak bisa mengerti bagaimana orang asing tahu namanya dan rahasia bahwa dia adalah putri Go, tetapi Zhao Zhao sedang ingin menggodanya sedikit. Jadi dia dengan santai berbohong bahwa ibunya berjanji mereka berdua akan menikah dalam 5 tahun. Mendengar ini, Linger yang malang mulai gagap dan lari mencari ibunya, berteriak seperti anak kecil yang ketakutan. Mendengar tangisannya, Go bergegas keluar rumah dan memeluk Linger, tampak bingung dengan apa yang dikatakan anaknya. Saat itulah sang pahlawan keluar dari bayang-bayang dan memperkenalkan diri, dan Go tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil melewati ujian tingkat kesulitan jantung. Tapi, tentu saja, itu terasa jelas bagi seseorang seperti Xiao Zhao, dan dia mengingatkannya bahwa dia berjanji setelah dia keluar, dia akan datang mencari putri Go. Karena dia pria yang memegang janji, dia di sini untuk menjalankan misi. Go dengan protektif bertanya apa yang dia inginkan karena jika dia mencoba sesuatu yang tidak pantas, dia akan pindah. Hal ini membuat sang pahlawan sedikit lengah karena dia sebenarnya telah membuat takut seorang NPC hingga berpikir untuk pindah, dan dia pasti pemain pertama yang pernah melakukan itu. Jadi, dia mundur sedikit dan mengatakan bahwa dia tidak perlu gugup. Dia hanya ingin petarung bawah tanah perantara, tapi Go dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki barang seperti itu. Tubuh Xiao Zhao seketika mulai gemetar, dan Go bersiap untuk serangan, berpikir bahwa ini mungkin akhir dari mereka, tetapi dia menunggu pukulan itu, dan tidak ada apapun yang datang. Sebaliknya, sang pahlawan menyerahkan kristal itu kepadanya dengan senyum hangat, hampir seperti Santa Claus yang membagikan kue. Dia mengatakan ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkannya mengambil ujian kelas tersembunyi sebelumnya. Melihat kristal itu, tingkat kesukaannya meningkat 50%, dan mata ibu serta anaknya mulai bersinar. Dia hampir mulai meneteskan air liur saat melihatnya, tetapi Linger, yang sedikit nakal namun tetap menjadi gadis kecil yang manis, mengambilnya dari tangan ibunya karena dia pikir kristal itu sangat cantik. Gu mengejarnya dan mereka berdua mulai bertengkar. Saat itulah Linger secara tidak sengaja mengatakan bahwa ini mungkin tanda pertunangan mereka yang seharusnya terjadi dalam 5 tahun. Sang pahlawan menyadari bahwa dia mungkin telah mengacaukan kebohongannya karena gadis itu tidak memiliki filter dan tidak memiliki pemikiran kritis. Jadi, dia benar-benar percaya pada kebohongan itu. Dia melanjutkan aktingnya dengan mengatakan bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah memastikan ibunya memberikan peta itu terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan menikahinya pada waktunya. Gu akhirnya menyerah dan mengatakan menurut aturan, peta perantara hanya bisa diserahkan setelah 20 hari sejak server dibuka. Tapi, karena dia menerima permata darinya, dia akan memberitahunya rahasianya. Sistem memberi kepala desa izin untuk membagikan peta kepada pemain yang menyukai tantangan. Tanpa membuang waktu, Linger mengklaim bahwa dia tahu persis di mana rumah kepala desa dan dia akan mengantarnya ke sana. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di rumah kepala desa di mana sang kepala desa sedang tidur siang di bawah sinar matahari sambil berpikir bahwa hidupnya tidak bisa lebih baik lagi. Namun, dia melihat sesuatu bergegas ke arahnya dan sebelum dia bisa bereaksi, Linger melompat ke arahnya yang menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan terjepit di bawah berat tubuhnya. Dia tidak terlalu keberatan dan hanya bertanya siapa yang mencarinya, dan saat itulah sang pahlawan muncul mengatakan bahwa dia akan bicara langsung ke intinya. Dia hanya butuh peta itu lalu dia akan pergi. Kepala desa mengingatkannya bahwa dia baru level 13 sekarang dan dia menyuruhnya untuk kembali saat dia mencapai level 20. Tapi seperti biasa, dia mencoba memberi suap dan menyerahkan batu lain. Alih-alih bersemangat, kepala desa menertawakannya dan bertanya apakah dia bahkan tahu mengapa dia menjadi kepala desa. Dia menjadi kepala desa karena dia memiliki harga diri dan kehormatan yang cukup untuk karakternya, dan dia tidak menerima suap dari pria sombong sepertinya. Bahkan
Bahkan saat itu, dia tetap mengambil permata itu dan Lingard dengan licik mengatakan bahwa jika kepala desa tidak menginginkannya, dia bisa mengembalikannya kepada sang pahlawan. Dengan itu, kepala desa melemparkannya ke arahnya. Sang pahlawan tersenyum berpikir bahwa gadis itu tidak terlalu menyebalkan. Tapi, kepala desa berargumen bahwa karena dia baru level 13, dia tidak mengerti bagaimana dia menaikkan level begitu cepat. Kebenarannya adalah bahkan serangga di tempat itu setidaknya level 20, dan pergi ke sana di levelnya saat ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Demi pengalaman yang jelas, dia tetap tidak bisa memberikan peta itu padanya. Sang pahlawan bersikeras bahwa dia bisa membuktikan kekuatannya, dan mereka sepakat untuk membuat kesepakatan. Pertama, dia perlu menyelesaikan tugas yang diberikan kepala desa. Dia menjelaskan bahwa setiap tahun desa tersebut diserang oleh sekawanan serigala, dan terkadang prajurit pemberani datang untuk membantu melawannya, tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan masalah sepenuhnya. Itu karena ada pemimpin di balik serigala-serigala itu, yaitu Raja Serigala Putih. Misinya adalah untuk mengalahkan raja itu dan membawa kembali matanya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layarnya, dan dia segera menerima misi itu. Dia memberitahu kepala desa untuk menyiapkan peta karena dia akan segera kembali. Tapi saat itu juga, Lingard menghentikannya dan mengatakan dia bisa ikut bersamanya, dan dia bersikeras bahwa dia bisa melindunginya. Jiao Zhu memintanya untuk kembali ke ibunya karena dia tidak bisa menjadi pengasuh bayi dan prajurit secara bersamaan. Lingard mendengarnya, tapi dia tetap berargumen kembali, mengatakan bahwa dia benar-benar bisa melindunginya, mengalahkan Serigala Putih, dan melindungi desa secara bersamaan. Tapi kemudian dia memperhatikan bahwa notifikasi tersebut mengatakan kondisi penyelesaian misinya mencakup bahwa dia harus melindungi Lingard juga. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya, bahkan mendengarkan renekannya tentang bagaimana dia siap meninggalkannya sendirian. Dia terus menangis sampai dia setuju nanti di hutan. Lingard pergi ke tempat yang tepat yang, menurut petunjuk misi, adalah tempat terakhir Serigala Putih terlihat. Dia berpegangan pada jubah sang pahlawan karena tempat itu tampak menyeramkan dan dingin. Tiba-tiba, ada raungan, dan mereka berdua menoleh ke arah suara itu. Gadis malang itu ketakutan sementara Jiao Zhu berpikir mereka harus pergi ke sana. Dan ketika mereka melakukannya, mereka melihat seseorang sudah bertarung melawan serigala. Sang pahlawan menyapa prajurit itu dengan ramah, bertanya ke arah mana sarang serigala itu. Rupanya, sebuah kelompok sudah bertarung di sana, dan mereka terdiri dari seorang pemanah, pembunuh, prajurit, dan penyihir semua di level yang berbeda. Tapi pemimpin mereka sama sekali tidak senang dengan kedatangan mereka, dan dia bertanya mengapa Jiao Zhu ingin tahu, karena area itu sudah diambil oleh mereka, dan dia tidak diizinkan untuk menaikkan level di sana. Sang pahlawan tidak tahu apa artinya itu, tetapi kemudian pemimpin itu mengangkat lengannya dan memamerkan tato ular di kulitnya, mengatakan bahwa mereka semua adalah bagian dari geng ular hijau, dan ini adalah wilayah mereka. Jiao Zhu bingung, dan pemimpin tim menjelaskan bahwa area kerbau juga milik geng mereka. Dia memberitahu sang pahlawan bahwa jika dia ingin menaikkan level di sini, dia harus membayar biaya. Jika tidak, mereka akan mengirimnya kembali ke desa pemula di mana dia hanya bisa membunuh ayam. Pemimpin itu kemudian melihat Lingard dan menunjukkan bahwa dia bukan pemain, melainkan NPC, dan bertanya apakah itu berarti mereka berdua sedang dalam misi. Jiao Zhu segera melindunginya, mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka. Dia juga berkomentar bahwa metode menaikkan level mereka terlalu tidak efisien. Salah satu pemain lain menjawab bahwa serigala mungkin memberi mereka pengalaman. Meskipun serigala liar adalah level rendah, mereka masih dianggap aman. Lingard tiba-tiba merasakan bahaya dan memperingatkan sang pahlawan bahwa ada sesuatu yang datang. Dia melihat bayangan gelap bergerak melalui hutan dan dengan cepat meraih Lingard, melompat ke atas pohon. Kelompok itu berasumsi mereka telah menakuti Jiao Zhu. Pada kenyataannya, sang pahlawan berpikir mereka semua bodoh karena mereka tidak bisa merasakan niat membunuh dari serigala. Tiba-tiba, seekor serigala besar muncul tepat di atas mereka. Air liur menetes ke salah satu gadis, dan ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat mulut terbuka dari Raja Serigala Putih besar yang siap menyerang. Sebelum dia bisa bereaksi, serigala itu menelannya, hanya menyisakan kakinya yang terlihat oleh teman-temannya. Melihat Raja Serigala siap menyerang, semua anggota kelompok mulai melarikan diri saat binatang itu memburu mereka satu persatu. Kemudian, tanpa peringatan, dia menghilang ke udara tipis dan meluncurkan serangan mendadak, memburu mereka seperti serangga kecil. Darah tumpah di mana-mana. Apa yang tidak disadari serigala itu adalah bahwa jauh di atas pohon, Jiao Zhu sudah mengawasi, mempelajari serangannya dan mencari kelemahan apapun. Notifikasi sistem menunjukkan Raja Serigala adalah level 20 dengan titik lemah di perutnya. Kesehatan serigala itu sangat besar, sekitar 4000 XP, dan dia memiliki kerentanan lain di matanya, tetapi keterampilannya tetap tidak diketahui. Sang pahlawan memperhatikan bahwa serigala itu memiliki trik di lengan bajunya. Penghilangan mendadak itu mustahil bagi seseorang dengan kecepatan seperti itu, yang berarti serigala itu menyembunyikan kekuatan aslinya. Jiao Zhu ingin mengujinya, jadi dia menyiapkan panah dan pedangnya. Lingard dengan cepat menaruh tangannya di depannya, menghentikannya. Ini menarik perhatian serigala, dan dia melihat mereka berdua duduk di cabang. Dia pergi untuk saat ini. Sang pahlawan melompat turun mencoba mengejar serigala, tetapi Lingard menghentikannya lagi. Dia menjelaskan bahwa
bahwa 5 orang tadi menarik perhatian Raja Serigala dengan membunuh terlalu banyak serigala. Jika sang pahlawan menarik perhatiannya sekarang dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Mereka harus benar-benar siap sebelum pertarungan. Sang pahlawan terpana bahwa seorang NPC kecil bisa memiliki wawasan dan kasih sayang seperti itu, tetapi dia tahu dia benar. Dia perlu meningkatkan statistiknya. Dia bertanya padanya bagaimana caranya, dan dia memberinya peta jalan terperinci yang menunjukkan sarang Raja Serigala. Sang pahlawan bertanya mengapa dia tidak memberikannya lebih awal. Dia dengan akal menjawab bahwa sekarang dia tidak boleh berpikir berada dengannya adalah gangguan. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa evolusi tersedia. Sang pahlawan tersenyum miring berpikir ini sudah waktunya. Sarung tangan muncul di lengannya, dan bahkan Ling Er mengagumi keindahannya. Merasa sombong dan arogan, sang pahlawan menyombongkannya dan mengembangkan garis keturunannya lagi. Tapi tiba-tiba, notifikasi menampilkan kesalahan. Semua auranya terkuras ke angka negatif. Dia sudah berevolusi dan tidak bisa berevolusi lagi. Merasa malu, dia tertawa berpikir setidaknya dia sudah mencoba. Sang pahlawan menyadari bahwa untuk saat ini, dia hanya bisa mengembangkan keterampilan bayangannya, tetapi dia belum benar-benar menggunakannya. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mengujinya dan mengaktifkan bayangan. Seketika, cahaya biru mengelilinginya, dan versi bayangan tubuhnya muncul di langit. Itu terlihat seperti pahlawan super keren yang terbuat dari air, pantulan dirinya yang mengesankan. Dia menoleh kembali ke Ling Er. Berpikir dia mungkin sebenarnya bisa memberdayakannya juga, dan dia mungkin benar. Kemudian dia fokus untuk menguji kemampuan bayangan itu. Dia memerintahkannya untuk menggunakan panah 7 bintang. Seperti yang diharapkan, bayangan itu tampil tanpa celah. Tapi sebelum menyerang, dia menghentikannya dan menyadari sesuatu yang lebih kuat. Bayangan itu juga bisa menggunakan keterampilan. Ini memicu ide baru, rencana licik yang bisa dia gunakan untuk mengakali sistem itu sendiri. Zhao Ju memerintahkan bayangannya untuk mengaktifkan evolusi, dan dengan satu perintah, itu mulai berubah. Energi emas melonjak di sekelilingnya. Dan karena bayangan itu adalah bagian dari Zhao Ju, dia juga merasakan efeknya. Bayangan itu berevolusi menjadi bayangan ganda, dan notifikasi memperingatkan bahwa itu tidak bisa berevolusi lebih jauh. Sekarang dia bisa memanggil dua bayangan sekaligus. Masing-masing mewarisi 60% dari kekuatan serangnya selama 1 menit penuh. Sang pahlawan tidak menyangka itu akan berhasil, tapi dia sangat senang dan sedikit terkejut bahwa itu berhasil. Ling Er memotong bertanya apakah dia curang, tapi sang pahlawan tertawa, mengatakan bahkan kecurangan pun tidak akan sekuat atau secerdik ini. Kebenarannya adalah, dia menang murni melalui kecerdasan dan keterampilannya. Ling Er menunjukkan bahwa tingkat kemenangannya saat ini hanya 20%, dan sang pahlawan memutuskan dia perlu mendorong angka itu lebih tinggi. Dia mengembangkan panah 7 bintang, meningkatkannya menjadi panah api 7 bintang, yang menembakkan 7 panah api berturut-turut ke satu target. Setiap panah memberikan kerusakan nyata setara dengan 1% dari kesehatan maksimum musuh. Sang pahlawan sedikit kecewa, mengira itu akan berevolusi menjadi 8 panah, tetapi Ling Er memarahinya. Karena mengeluh, mengatakan itu sudah sangat kuat. Dia mencatat bahwa tingkat kemenangannya sekarang telah naik menjadi 34%. Notifikasi memberi sinyal bahwa waktu tunggu bayangan selesai, dan bahkan sang pahlawan terkesan dengan seberapa cepat itu diatur ulang. Dia mencoba menguji evolusi aktif terakhir, tetapi notifikasi mengatakan itu masih dalam waktu tunggu. Dia dengan cepat menyadari bayangan mewarisi statistik tubuh utama, dan waktu tumbuh keterampilan, jadi karena tubuh utama baru saja menggunakan evolusi aktif, bayangan tidak bisa menggunakannya. Lain kali, dia perlu meningkatkan kedua bayangan terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya untuk menghindari situasi sulit melawan bos. Sang pahlawan memberitahu Ling Er untuk ikut dengannya, mengungkapkan dia memiliki rencana baru untuk meningkatkan tingkat kemenangan mereka. Dia tidak tahu kemana mereka akan pergi, tetapi mengikuti dengan patuh. Tak lama kemudian mereka mencapai sungai dan berburu buaya tingkat lanjut yang dagingnya memulihkan 200 HP dan meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 30%. Mereka sangat senang mendapatkan makanan berharga seperti itu. Sang pahlawan mengaktifkan bayangan untuk membantu memasak, dan 1 jam kemudian, Ling Er bersendawa dengan bahagia karena kegembiraan memakan ikan dan daging kelas tinggi. Xiao Ju tidak terkejut karena makanannya adalah kelas atas, dan keduanya puas dengan pesta itu. Xiao Ju menaruh beberapa daging ke dalam inventarisnya untuk digunakan nanti. Dia memeriksa dan melihat efisiensi ketiga bayangan itu luar biasa, dan dengan semua barang pemulihan, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk menangani serigala. Dia bertanya tentang tingkat kemenangannya, dan Ling Er memberitahunya sekitar 40% untuk saat ini. Dia bangkit, siap mengalahkan Raja Serigala, dan bergegas maju dengan Ling Er mengikuti di belakangnya. Apa yang tidak mereka sadari adalah beberapa pemain usil mengikuti mereka, mengawasi setiap langkah mereka. Di sarang Raja Serigala, Xiao Ju berterima kasih kepada Ling Er karena memberinya peta. Dia memanggil bayangannya dan mengaktifkan jebakan maut. Setiap bayangan bertahan 60 detik dan jebakan maut memiliki waktu tunggu 30 detik, yang berarti setiap bayangan bisa memasang 2 jebakan par pemanggilan. Itu memberinya total 4 jebakan. Dia mengulangi prosesnya berulang kali sampai jaring mematikan tersebar di pintu masuk, tetapi jebakan itu tidak terlihat oleh siapapun, jadi hanya dia yang bisa melihatnya. Ling Er pikir itu sedikit berlebihan, tapi anehnya tingkat kemenangannya belum meningkat. Zhao Jiu menggigit dagingnya sambil mengingatkan dirinya sendiri bahwa Raja Serigala itu cepat, jadi dia perlu memastikan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ling Er meyakinkannya bahwa rencananya baik, tetapi dia menunjukkan bahwa tingkat kemenangan
masih belum mencapai 50%. Zhao Jiu tersenyum miring, mengatakan dia punya trik lain di lengan bajunya. Dia menyuruhnya bersembunyi di balik pohon, sementara dia memasang jebakan di sekelilingnya untuk menjaga keselamatannya apapun yang muncul. Apapun yang keluar, dia harus tetap diam. Kemudian sang pahlawan memanggil Raja Serigala Putih, menantangnya untuk keluar dan menghadapinya. Kata-katanya memprovokasi raja itu dan ia muncul dari guanya. Zhao Jiu berdiri siap, menunggu dengan sabar agar ia melangkah ke jebakan yang dipasangnya dengan hati-hati. Raja Serigala akan melangkah keluar dari guanya, tetapi kemudian ia tiba-tiba mencium sesuatu dan bukannya keluar, ia mundur kembali ke dalam seolah-olah ia baru ingat telah lupa mematikan kompor. Ini membingungkan Zhao Jiu, yang menyadari dia mungkin telah meremehkan betapa waspadanya binatang ini. Sang pahlawan mulai berteriak, memanggilnya pengecut dan menuntutnya untuk keluar, mencoba memprovokasi Raja Putih lagi. Ling'er mengawasinya dari balik pohon, berpikir bahwa meskipun dia terkadang bersikap keren, dia masih ingin melihat apa yang benar-benar bisa dia lakukan jika dia berencana untuk menikah dengannya di masa depan. Tetapi dia tidak tahu bahwa tangan seseorang akan menutupi mulutnya, meredam teriakannya. Pria yang sama yang diam-diam mengikuti sang pahlawan dan Ling'er menangkapnya dan menculiknya. Saat itu juga, Zhao Jiu mendapat notifikasi sistem bahwa jebakan telah dipicu. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada jebakan Raja Serigala yang disentuh, yang berarti hanya satu hal, jebakan yang dia pasang di sekitar Ling'er telah meledak. Untuk sesaat dia berpikir Raja Serigala mungkin telah mengambilnya, tetapi ketika dia memeriksa, dia melihat sekelompok preman menyeret Ling'er yang malang. Dia berjuang dan berteriak agar mereka melepaskannya. Bos mereka tertawa dan menyebut Ling'er kucing liar, sementara pengikutnya menggerutu karena jebakan masih menempel pada salah satu dari mereka. Mereka mengganggu momen kecil mereka dan memberitahu bos itu untuk melepaskan gadis itu. Ling'er segera berseru bahwa suaminya akhirnya datang untuk menghajar mereka. Bahkan preman itu bingung, bertanya-tanya bagaimana gadis kecil sepertinya bisa memiliki suami. Sang pahlawan kesal karena dia membuatnya terlihat buruk di depan semua orang, tetapi dia tetap tidak mengerti petunjuk itu dan mulai berteriak dan meratap. Semua orang menertawakan Zhao Jiu, berpikir dia mungkin benar-benar menyukai anak-anak dan sang pahlawan membenci setiap detiknya. Bos itu bertanya kepada Zhao Jiu apakah dia tahu milik siapa tanah ini, dan sang pahlawan menjawab bahwa dia tahu. Dia sadar tempat ini milik geng ular hijau. Bos itu tidak percaya dia masih berani menginjakkan kaki di sana. Dia kemudian bertanya tentang rekan-rekannya yang disergap di area tersebut pada siang hari dan bertanya apakah Zhao Jiu ada hubungannya dengan mereka. Sang pahlawan menjawab bahwa bukan dia yang membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak percaya, mereka bisa menunggu orang-orang itu bangkit dan bertanya sendiri pada mereka. Bos itu menghinanya dan mengatakan dia pengecut dan bahkan tidak akan berani menyentuh ular hijau. Zhao Jiu ingin membalas, tetapi dia memutuskan untuk tetap rendah hati karena Ling'er masih dalam bahaya. Dia berbohong dan mengatakan dia hanya berkeliaran di hutan, tetapi mereka tidak percaya. Mereka pikir pasti ada bos tersembunyi di sekitar sini dan sang pahlawan datang untuk mendapatkan informasi agar dia bisa naik level. Mereka mengklaim lebih baik jika dia memberikan lokasi bos itu agar mereka bisa menangani masalah itu sendiri. Zhao Jiu tertawa di dalam, berpikir orang-orang ini begitu mudah ditipu sehingga dia mungkin sebaiknya memberikan lokasi bos kepada mereka. Tetap saja, dia ingin mendorong mereka sedikit dan mengatakan bahwa jika mereka melepaskan Ling'er, bos tersembunyi itu akan menjadi milik mereka. Dia fokus untuk menjaga Ling'er tetap aman, tetapi bos itu bertanya apakah dia bahkan tahu kepada siapa dia berbicara. Gadis itu memperkenalkan bos itu sebagai Yan Cheng, tuan ketiga yang terikat dengan konsorsium terbesar kedua di Yan Cheng Group dan peringkat ke-27 di daftar surgawi. Sang pahlawan ingat dia pernah berpikir pria itu tanpa familiar, dan dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa perusahaannya sendiri memegang 40% saham di konsorsium itu. Bahkan ayahnya memperlakukan pria ini dengan sopan dan hormat. Namun, sang tuan bertindak seperti perampok karena dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan dan mencoba merampok Zhao Jiu. Zhao Jiu menyadari dia tidak punya pilihan lain sekarang selain menunjukkan kepada orang-orang ini bagaimana menghormati orang tua mereka. Dia akan menjentikan jarinya ketika raungan tiba-tiba di dalam gua menarik perhatian semua orang. Gadis itu memberitahu tuannya bahwa bos tersembunyi itu pasti benar-benar ada di dalam. Bos itu mengumpulkan anak buahnya dan memprovokasi mereka, mengatakan mereka akan menyerang bos itu dan mengalahkannya. Semua orang bergegas maju dan bahkan melemparkan Ling'er ke arah sang pahlawan karena mereka pikir mereka punya masalah yang lebih besar sekarang. Zhao Su menangkapnya dan menyaksikan kekacauan itu terungkap dari kejauhan. Dia bertanya-tanya bagaimana orang-orang bodoh ini bisa menjadi geng terkemuka. Mereka tidak bersiap untuk apapun sebelum melawan bos yang disebut itu. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka lawan. Jika mereka berjalan tepat ke jebakannya, maka dia tidak akan bertanggung jawab. Dan seperti yang dia prediksi, mereka semua melangkah ke jebakan sang pahlawan, bingung, dan sudah sedikit takut. Sang tuan, yang tidak lagi berani sama sekali, melihat Raja Putih berdiri di depannya dan kakinya mulai gemetar. Dia bertanya-tanya bos macam apa ini, karena makhluk itu tidak terlihat seperti monster yang akan menghancurkannya dalam sekejap. Salah satu pembunuhnya mendeteksi titik lemah, tetapi masalahnya adalah makhluk itu level 20. Dia bertanya kepada bosnya dengan panik apa yang harus mereka lakukan, dan sang bos, yang juga mencoba untuk tidak panik, berbohong bahwa karena dia ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengklaim dia memiliki bakat prajurit tersembunyi dalam permainan raksasa Baraser, berkat semua uang yang dia habiskan untuk naik level. Dia tidak bisa kehilangan muka di depan orang-orangnya, jadi dia segera menggunakan keterampilan itu dan berubah menjadi raksasa Baraser di depan Raja Putih. Keterampilan aktifnya meningkatkan kekuatan sebesar 130% dan kekuatan serangan sebesar 150% dan memiliki efek
proyek eksekusi yang besar. Bahkan sang pahlawan senang melihat keterampilan seperti itu karena mungkin berguna baginya nanti. Sementara itu, Linger bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah pada misi, tetapi dia memberitahu dia tidak ada terburu-buru untuk membunuh monster itu. Dia ingin menikmati sedikit hiburan terlebih dahulu. Semua orang mulai bersorak untuk tuan muda mereka, mengatakan dia fenomenal dan akan mengalahkan makhluk itu. Bahkan bos itu sendiri menjadi sombong, percaya bakatnya dan lonjakan besar dalam kekuatannya akan membantunya mengalahkan Raja Putih. Selain itu, dia memiliki penyembuh dan pembunuh untuk mendukungnya. Dia menyerang serigala putih itu, tetapi dia tidak mengharapkan apa yang terjadi. Serigala itu menangkapnya seperti dia tidak lebih dari karung kentang. Dengan satu serangan cakar puncak baja, itu memberikan 800 kerusakan dan mengabaikan setiap pertahanan yang dia miliki. Tuan muda itu, yang penuh kesombongan beberapa saat yang lalu, sekarang hanya memiliki sisa 80 HP dan praktis mati. Raja Putih melemparkannya ke samping seperti sampah. Pengikutnya tidak percaya bos mereka dihina dan dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka panik dan lari untuk hidup mereka. Zhao You menyaksikan mereka bubar dan tidak bisa tidak mengagumi ketidakjujuran mereka dan betapa tidak gunanya mereka ternyata. Serigala putih itu mengaum dan sekawanan serigala mulai mengejar kelompok itu saat mereka melarikan diri. Salah satu gadis, yang sebelumnya praktis menempel pada sisi bosnya, berpikir tidak ada alasan untuk takut pada serigala level 2 dan mengatakan mereka harus kembali dan menyelamatkan bos mereka. Yang lain berpikir dia bodoh. Mereka tidak bisa melawan begitu banyak serigala dan bos mereka sudah dikalahkan satu kali tembakan, jadi mereka perlu lari untuk hidup mereka. Bahkan dia berpikir pujian terus-menerus mungkin membunuh mereka semua, jadi dia lari sendirian sambil dengan lemah meminta maaf kepada bosnya karena meninggalkannya. Kemudian dia memperhatikan bahwa sang pahlawan tidak lari sama sekali. Sebaliknya, sang pahlawan berjalan lurus menuju bos mereka yang hampir mati dan dia ingin tahu apa yang direncanakan pria ini. Zhao You sudah berbicara langsung kepada Raja Serigala Putih. Dia mengatakan serigala itu lebih pintar dari yang dia kira karena pada awalnya dia berasumsi serigala itu pengecut karena menyelinap kembali ke guanya. Tetapi dia menyadari serigala itu hanya melakukan itu untuk memastikan dia bisa membalas dendam pada serigala yang mengejarnya sebelumnya. Sang pahlawan sudah terbunuh sekali, tetapi lain kali lawannya bukan kelompok yang biasa-biasa saja. Itu akan menjadi dia. Bos itu, Yan Cheng San Xiao, sekarang terbaring di tanah dihina dan hampir mati. Berpikir sang pahlawan sombong karena tidak lari dan karena berani menghadapi Raja Putih secara langsung. Dia memutuskan hal terpintar adalah pura-pura mati dan melarikan diri saat keadaan tenang. Serigala putih itu tidak suka diancam, jadi dia memerintahkan serigalanya secara telepati untuk menyerang sang pahlawan. Sang pahlawan langsung menyalakan penutup kepalanya dan mengatakan bahwa mereka hanya serigala, tetapi dia adalah harimau. Aura besar meledak dari bentuk harimau putih raksasa dan serigala-serigala itu berebut pergi, ketakutan dan sudah terluka. Serigala putih benci melihat anak-anaknya terluka, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Zhao You bangkit ke langit dan menembakkan panah tepat ke arahnya. Serigala putih bergerak dengan ketangkasan tajam dan menghindari mereka satu persatu. Sang pahlawan menyadari kecepatan serigala itu terlalu banyak dan akurasinya tidak bisa mengimbangi. Jika dia tidak bisa mengendalikan tembakannya, dia tidak bisa mendaratkan pukulan. Serigala itu menyerang dan menggunakan cakar puncak bajanya di saat yang sama. Jiao Zhou memutuskan dia perlu menghadapinya secara langsung. Cakar itu menyerang dengan bersih. Ling Er menyaksikan dengan ngeri saat darah menetes dari sang pahlawan. Perisainya hancur dan dia kehilangan sejumlah besar XP. Sang pahlawan mulai mengejek serigala itu, mengatakan dia bodoh jika dia pikir sang pahlawan tidak bisa menghindar. Tapi kenyataannya sang pahlawan membiarkan dirinya terluka dengan sengaja karena dia membutuhkan. Serigala itu jatuh ke dalam jebakannya. Triknya adalah jika dia menghindari serangan itu, dia tidak akan bisa mengunci serigala putih ke posisi tetap. Apa yang tidak disadari serigala putih adalah bayangan melayang di atas kepalanya membidik panah api 7 bintang dari kedua sisi. Total 14 panah api mengenainya. Dia menjatuhkan kepalanya dan mencoba menghindarinya, tetapi ada terlalu banyak dan dia kehilangan hampir 1200 XP. Dia terbakar amarah dan api. Zhao You mengejeknya dan mengatakan dia telah memasang jebakan di sekelilingnya dengan ilusi, jadi lari tidak mungkin. Dia menggigit daging buaya itu dan menantang serigala itu sambil memikirkan siapa yang akan bertahan lebih lama. Karena daging buaya itu kelas atas, dia mendapatkan kembali total 400 kesehatan. Serigala putih berkumur dan menyerang dan tiba-tiba menghilang di depan sang pahlawan. Zhao You tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan bagaimana dia menggunakan mantra tembus pandang. Dia menjadi bingung dan serigala putih muncul di belakangnya dan menyerang memberikan kerusakan XP. Saat Zhao You terluka, dia ingat bahwa ini adalah teknik yang sama yang digunakan serigala itu sebelumnya untuk mengalahkan kelompok itu. Dia melihat serigala putih menghilang lagi dan muncul di depannya menyerang lagi dan dia mengulangi trik ini lagi dan lagi sampai hampir setengah dari HP sang pahlawan hilang. Serangan konstan memberinya tidak ada kesempatan untuk sembuh dan dia berurusan dengan semua rasa sakit. Saat punggungnya menghadap serigala, dia melihatnya menyerang lagi, tetapi di saat terakhir jebakan memicu dan mengikat serigala itu. Zhao You memberi selamat padanya dan mengatakan langkah teleportasinya bagus, tapi itu hanya bekerja dalam pertarungan jarak dekat. Selama dia memasang jebakan di antara mereka, serangan itu hanya akan memicunya dan memberinya kesempatan
kesempatan untuk membalas. Dia mengangkat busur dan panahnya dan mengatakan gilirannya untuk memberikan kerusakan. Dia memberikan hampir 200 kerusakan dan sekali lagi serigala putih menjadi begitu marah sehingga dia mematahkan jebakan dan menyerang dalam satu serangan pendek dan memberikan 800 XP kerusakan lagi. Bukannya mati, sang pahlawan mengungkapkan bahwa dia tahu selama ini jebakan tidak akan menahannya. Itulah mengapa dia tidak menghindar dan menggunakan tubuhnya untuk menjaga serigala di tempat. Dia hanya butuh 3 detik. Dia menjentikan jarinya dan bayangan itu bangkit lagi. Dia memasang jebakan dan itu segera aktif dan beberapa jebakan menahan serigala putih. Dia menggunakan panah api 7 bintang dan menyuruhnya mati. Dan bayangan itu mengulangi serangan itu. Kali ini 21 bintang api mengenainya. Dua petualang di dekatnya berpikir tentang berburu serigala ketika mereka tiba-tiba melihat ledakan nuklir di depan mereka. Mereka tidak tahu permainan itu bahkan memiliki nuklir dan bertanya-tanya apakah itu pertasan, tetapi mereka tetap menikmati pemandangannya. Ling Er menonton dan menjadi sangat gembira karena Xiao Zhou hampir menang. HP serigala putih sekarang hanya 75 dan dia akan mati setiap detik. Xiao Zhou menggigit daging buaya Isa untuk pulih dan memikirkan bagaimana 9 panah meleset sebelumnya. Combo penuh akan membawa serigala keluar sepenuhnya. Dia menyadari dia perlu berlatih mengendalikan ilusinya dengan lebih presisi jika dia ingin tumbuh lebih kuat. Ling Er mendesaknya untuk menghabisi serigala agar mereka bisa menyelesaikan misi, tetapi sang pahlawan, yang masih sembuh, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru karena dia punya sesuatu yang harus dia lakukan. Ling Er menjadi bingung dan Xiao Zhou memikirkan jawabannya. Yan Cheng, yang sebelumnya ditembak oleh serigala putih dan sekarang kembali ke keadaan biasanya, terus berpura-pura mati. Dia bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi sunyi setelah ledakan keras dan berpikir Xiao Zhou mungkin akhirnya mati. Dia masih tidak bisa bergerak karena jika dia melakukannya, semua orang akan tahu dia sebenarnya masih hidup dan itu akan memalukan. Tapi apa yang tidak disadari bocah ini adalah sang pahlawan sudah tahu. Dia menjatuhkan panah tepat di dekat wajahnya untuk menakutinya. Yan Cheng bangkit tidak percaya bahwa dia benar-benar membunuh Raja Serigala Putih. Xiao Zhou mengatakan, dia tidak melakukannya, tetapi kenyataannya raja itu hampir tidak bertahan hidup. Yan Cheng San segera mulai membungkuk, mengakui bahwa sang pahlawan benar-benar kuat dan bahwa dia bodoh tidak mengenalinya lebih awal. Dia memohon pengampunan. Xiao Zhou menunjukkan belas kasihan yang jarang terjadi, mengatakan dia bisa mengampuni nyawa itu dan bahkan membiarkannya mendapatkan pengalaman dari Serigala Putih, tetapi dia membutuhkannya untuk melakukan sesuatu sebagai imbalan. Itu seperti menandatangani kesepakatan dengan iblis. Kenyataannya sang pahlawan belum memiliki rencana yang jelas, jadi Yan Cheng San harus menunggu. Ketika saatnya tiba, Xiao Zhou akan menemukan cara untuk memberitahunya. Dia kemudian mengeluarkan kapaknya, mengancamnya apakah dia setuju atau tidak. Yan Cheng San langsung ketakutan. Alasannya jelas. Segera Xiao Tian KAI akan diam-diam mengambil alih pekerjaannya menggunakan kelompok lain di perusahaan untuk melucuti posisinya. Meskipun pengaruh keluarga pemimpin terbatas, mereka mudah digoyahkan yang akan memberi sang pahlawan waktu. Kemampuan untuk membawa atribut permainan ke dalam realitas akan dibuka dalam 6 bulan, jadi dia perlu naik level dengan mantap sebelum itu. Yan Cheng San mencoba berargumen bahwa bahkan jika dia setuju, Xiao Zhou mungkin masih tetap menembaknya. Sang pahlawan membalas dengan mengatakan karena Yan Cheng San adalah seorang pengusaha di hati, dia menyukai kesepakatan yang bagus. Jika dia setuju tanpa menegosiasikan satu kondisi pun, itu tidak bisa asli. Dan seseorang yang tidak serakah adalah seseorang yang bisa diandalkan. Yan Cheng San mulai memanggilnya kakak Xiao Zhou, berjanji tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memaparkan kondisinya. Jika sang pahlawan membantunya naik level dan mengamankan posisinya sebagai pemimpin geng ular hijau, dia akan melakukan apapun dalam kekuatannya. Sang pahlawan setuju. Tanpa melihat targetnya, dia melepaskan 7 penunjuk serangan lagi. Semuanya mengenai, menyerang serigala putih yang hampir mati dan menyebabkan ledakan lain. Sang pahlawan, dengan cara badas biasanya, menyatakan bahwa kesepakatan telah dibuat. Sesuai janji, Xiao Zhou membiarkan pemimpin itu berbagi kemenangannya dan melompat dari level 8 ke 10. Sang pahlawan sendiri melompat dari level 13 ke 15 dan mendapatkan 14 poin atribut yang belum ditetapkan. Dia menerima gelar pembunuh serigala dan sekarang penduduk desa semua berterima kasih kepadanya. Yan Cheng San berterima kasih padanya atas bantuannya dan Xiao Zhou mengumpulkan semua jarahan karena, pada akhirnya, semua bahan milik dia. Dia memberitahu pemimpin itu untuk berhenti memanggilnya kakak karena dia tidak suka mitra kecil. Dia memperingatkan bahwa jika Yan Cheng San pernah menggunakan namanya untuk hal memalukan apapun, dia akan membuatnya berharap dia sudah mati. Yan Cheng San, setelah melihat kekuatan yang dimiliki sang pahlawan, tidak akan berani tidak patuh, dan dia serta geng ular hijau sekarang setia sampai mati. Xiao Zhou memanggil Ling Er, yang sedang bermain dengan katak lagi, dan mengatakan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, dia akan menebus bantuannya. Yan Cheng San membungkuk sebagai pahlawan, dan gadis kecil itu pindah bersamanya. Ling Er tidak bisa berhenti menyombongkan diri, mengatakan betapa menakjubkan sang pahlawan, dan menyatakan bahwa dia akhirnya setuju untuk menikahinya. Xiao menyadari lelucon kecilnya telah lepas kendali. Dia membungkuk padanya dan mengatakan dia hanya bercanda. Dia adalah NPC, tumpukan data, anak kecil, dan sangat banyak bicara. Jika dia terus memanggilnya suami, orang mungkin berpikir dia menyukai anak di bawah umur yang sama sekali tidak benar. Ling Er tidak suka nadanya. Dia langsung menggigitnya, dan sang pahlawan yang kuat tidak punya pilihan selain berteriak seperti gadis kesakitan. Ling Er berteriak lagi dan lagi bahwa dia bukan anak kecil, melainkan wanita muda. Xiao akhirnya melepaskannya dan bertanya-tanya siapa yang merancangnya karena dia cukup liar. Dia memintanya untuk berhenti dan memberinya beberapa menit karena dia ingin memeriksa jarahannya.
miliknya. Dari serigala putih, dia mendapatkan celana serigala putih tingkat perak yang pada panjang penuh meningkatkan gerakan sebesar 100%. Dia langsung melengkapinya, melipat gandakan kecepatannya dan membuatnya merasa seolah-olah dia hampir terbang. Dia juga mendapatkan cakar serigala baja tingkat perak yang memiliki keterampilan yang menyerang cepat dan langsung menteleportasinya ke belakang musuh untuk serangan mendadak. Dia membuangnya, berpikir itu sampah, meninggalkan Ling'er bingung karena apa yang sebenarnya dia inginkan adalah bulu serigala putih, barang langka dan berharga. Dia juga mendapatkan keterampilan pemanggilan legendaris, pelayan serigala, yang bisa memanggil 2 pelayan serigala bayangan yang mendeteksi unit tersembunyi dan menyerang mereka. Ini akhirnya membuatnya bahagia karena dia sekarang bisa membangun pemanggilan dan mempelajarinya dengan menghabiskan 20 koin perak. Sisa jarahannya adalah barang habis pakai yang bisa dia gunakan di berbagai sistem. Sementara itu, Gu sedih karena Zhao belum kembali dengan putrinya. Dia menyalahkan kepala desa karena membiarkannya pergi dengan anak itu. Kepala desa tidak punya jawaban, tetapi ketika dia melihat mereka berdua kembali dengan selamat, dia menghela napas lega, dan begitu juga Gu. Ling'er bergegas memeluk ibunya, dan Gu sangat gembira bahwa dia selamat dan bahwa sang pahlawan tidak melakukan sesuatu yang buruk dengannya. Zhao, di sisi lain, praktis melemparkan kulit serigala ke kepala desa yang hanya tersenyum licik. Dia mengatakan dia tidak menyangka dia benar-benar melakukannya, dan bahwa tampaknya dia bukan orang biasa. Dia mengeluarkan peta, menjelaskan bahwa itu adalah tempat pertemuan untuk level 20 hingga 40. Jika Zhao Ju ingin masuk, dia harus mengikuti aturan. Setelah sebulan, dia akan diberi peringkat F, tetapi jika dia bersikeras untuk pergi lebih cepat, dia akan mengizinkannya. Karena itu adalah peta tersembunyi, itu akan lebih sulit dari biasanya, tetapi imbalannya lebih besar. Kepala desa juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Sang pahlawan menerima notifikasi bahwa misinya selesai dan meyakinkan kepala desa bahwa dia bisa menangani dirinya sendiri. Ling'er bergegas mendekatinya, bertanya apakah dia benar-benar pergi. Dia bercanda, bertanya apakah dia ingin ikut dengannya. Seketika, Gu menyambarnya, mengatakan dia menggoda putrinya. Kenyataannya Ling'er lebih terikat daripada yang diakui, dan dia mencoba berteriak dan dengan keras kepala bersikeras bahwa dia ingin pergi bersamanya. Gu memberitahunya bahwa karena dia sudah memiliki peta itu, dia harus pergi saja, tetapi Zhao Ju memiliki lebih banyak penawaran untuk dilakukan. Dia kembali ke kepala desa, menunjukkan bahwa kulit serigala adalah barang langka, namun dia hanya memberinya peta sebagai imbalan yang menurutnya cukup kecil. Kepala desa berpikir dia mengambil keuntungan, tetapi dia berargumen bahwa dia hanya meminta kompensasi yang wajar. Orang jarang menyerahkan barang bagus kecuali didorong. Sang pahlawan memancarkan energi emas di atas kepalanya, membuat kepala desa sedikit takut. Dia setuju untuk memberinya lebih banyak. Dia memberinya keterampilan etik, serangan kekuatan, yang mengisi daya selama 7 detik untuk mencapai kerusakan maksimum dan memiliki efek menembus yang memberikan 500 kerusakan kelincahan. Zhao Ju kagum, menyadari kepala desa benar-benar memiliki harta tersembunyi yang tidak pernah dia ketahui. Nanti, sang pahlawan dan kepala desa pergi ke tepi sungai. Dengan satu panah buta, Zhao Ju menciptakan jalan di seberang air. Dia kemudian menggunakan keterampilan serangan kekuatan yang sama dan terkesan dengan kekuatan dan presisinya. Kepala desa dengan bangga mengatakan bahwa tentu saja itu adalah keterampilan epik dan bahkan bisa menembak melalui bukit kecil itu dari jarak yang begitu jauh. Dia memberi selamat padanya, mengatakan dia benar-benar sosialis di hati, bukan kapitalis sepenuhnya, dan bahwa dia peduli pada orang-orang yang benar-benar berusaha. Dia kemudian menoleh ke Ling'er dan mengatakan bahwa mereka akan melihat sang pahlawan lain kali dan memintanya untuk tumbuh dewasa. Ling'er berteriak kegirangan saat Zhao Ju melesat pergi, meninggalkannya patah hati. Di sisi lain sungai di pinggiran kota, dia mengeluarkan peta kota Roy di depannya. Kota itu terlihat sangat indah dan dia bersemangat untuk menjelajahinya sebelum kelahirannya kembali karena dia memulai dengan sangat buruk. Dia melewatkan semua bos tersembunyi dan pencarian khusus kelas tertentu di desa pemula dan harus menghabiskan 2 bulan bertani sapi sebelum akhirnya mencapai kota Rai. Ketika dia masuk, dia menyadari semua barang terbaik sudah hilang, tetapi untungnya, dia telah menghafal lokasi peti, bos, dan NPC berguna yang bisa dia gunakan sekarang. Tujuan terpenting mulai dari kota Roy adalah bahwa setelah mencapai level 40 dan menyelesaikan misi khusus, dia bisa membawa kembali atribut ke dunia nyata. Itulah fokus utamanya untuk saat ini. Segera dia akan memastikan ular Xiao Tiankai diurus, tetapi sebelum memasuki kota Roy, dia memutuskan untuk membersihkan inventarisnya. Dia ingin mengubah semua barang yang tidak dia butuhkan menjadi uang. Dia menuju rumah lelang di dekat tempat gadis-gadis berpakaian seperti kelinci memikat orang ke dalam. Xiao You terkejut dengan betapa banyak orang di sana, tetapi dia tahu itu hal yang baik karena semakin banyak orang, semakin cepat semua inventaris tokonya akan terjual. Salah satu gadis bertanya apakah dia di sini untuk melelang atau bertaruh dan akhirnya mengarahkannya untuk menyetor barang lelang di meja pendaftaran. Kemudian dia akan mendapatkan nomor dan barang-barang itu akan dilelang. Biaya penanganan 10% berlaku untuk penjualan yang berhasil. Dia juga bertanya apakah dia ingin menyembunyikan identitasnya. Sang pahlawan berpikir sejenak. Dia tidak ingin dibombardir dengan permintaan untuk berpesta, bergabung dengan guild, atau diganggu oleh orang-orang, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Dia memasuki lelang langsung untuk melihat bagaimana hasilnya. Seorang wanita cantik melangkah maju dan semua pria memerah karena kecantikannya. Dia menjual cincin keserakahan, kualitas perunggu, yang membutuhkan lebih dari 10% keberuntungan. Seorang pria jelek berpikir barang perunggu itu mungkin bahkan layak dibeli, tetapi gadis itu menghentikannya. Dia mengatakan nilai sebenarnya bukan pada cincin itu ada pada emasnya. Tiba-tiba, Xiao You ingat bahwa barang perunggu ini sebenarnya adalah barang langka yang tidak pernah
pernah bisa dia temukan di tempat lain. Dalam kehidupan masa lalunya, dia ingat cincin emas kualitas berlian, artefak yang sangat langka yang meningkatkan keberuntungan sebesar 50%, menggandakan bahan jatuh dan uang, serta menjamin peralatan kualitas emas dari monster level 30 ke atas. Jika dia bisa mengembangkannya menjadi kualitas berlian, maka dia benar-benar akan memenangkan jackpot. Orang lain mencoba menawar dengan uang yang sedikit dan ceroboh, tetapi dia langsung mengangkat tangannya dan menawar 1 koin emas. Semua orang berpikir dia gila karena menghabiskan begitu banyak uang untuk apa yang mereka yakini sebagai sampah tidak berguna. Tetapi kemudian penawar lain tiba-tiba menawarkan 10 koin. Para penonton tidak bisa mengerti apa yang terjadi karena peralatan perunggu tidak pernah dijual seharga koin emas, dan mereka berpikir kedua, orang bodoh ini pasti sudah kehilangan akal sehat. Penawar lain menatap sang pahlawan seolah dia tahu sesuatu, dan dia mulai curiga bahwa Zhao Zhao mungkin benar-benar memahami nilai sebenarnya dari cincin itu. Sang pahlawan mencurigainya juga, tetapi dia tidak akan membiarkan cincin ini lepas. Jadi, dia menawar 30 koin. Penawar lain menggertakkan giginya karena harganya semakin tinggi, dan dia menawar 50 koin. Dia kemudian mencoba memprovokasi Zhao Zhao dengan mengatakan dia pasti begitu miskin sehingga dia tidak bisa lebih tinggi dari 50. Zhao Zhao hanya mengangkat tangannya dan menawar 100 koin emas tanpa ragu-ragu. Bahkan penawar lain tampak terintimidasi. Juru lelang segera menjualnya kepada sang pahlawan dan menutup kesepakatan. Zhao Zhao melengkapi cincin serakah dan memeriksa pengatur waktunya. Ada 8 jam tersisa sebelum evolusinya disegarkan, dan sekali dia mengembangkan cincin ini, itu akan menjamin keuntungan masa depannya. Penawar lain sekarang tampaknya memegang dendam terhadapnya dan bergumam bahwa dia akan mengingat seseorang seperti sang pahlawan. Zhao Zhao bingung karena dia tidak mengerti masalah pria itu. Mereka bahkan tidak saling mengenal. Seperti, bro, dia pikir dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan seseorang seperti itu. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya, sambil dengan lembut membelai wajahnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat wanita cantik yang sama dari panggung. Dia sekarang menempel padanya dan mengatakan bahwa dia miliknya untuk hari ini. Dia tidak benar-benar mengerti apa maksudnya atau apa artinya seseorang menjadi milik seseorang. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak berpura-pura bodoh, menunjukkan kebenaran bahwa dia telah menawarkan untuk membayar jauh lebih banyak daripada siapapun hanya untuk mendapatkannya. Dia hampir benar-benar jijik dan menoleh ke belakang dengan gugup, berpikir dia tidak tahu seseorang bisa begitu berani. Gadis itu masih bertengger praktis di atasnya, mengatakan dia tidak perlu khawatir karena malam ini dia hanya akan melayani dia. Meskipun itu dalam permainan, dia berjanji itu akan menjadi pengalaman terbaik yang pernah dia alami. Sang pahlawan sama sekali tidak terhibur. Dia hanya menginginkan cincin itu, tetapi sekarang dia juga harus menghiburnya, dan dia tidak menyadari itu adalah jenis acara seperti itu. Dia mendorongnya menjauh dan mengatakan tidak bermaksud menyinggung. Dia memiliki tubuh yang mematikan, tetapi dia punya sesuatu yang lain dalam pikiran dan dia bisa mengikutinya. Nanti, setelah dia selesai, dia bertanya apa itu. Tiba-tiba, dia melihat pria jelek di belakang Zhao Zhao dan senyumnya langsung hilang, seolah-olah dia melihat seekor predator atau mungkin seekor tikus, lebih tepatnya. Sang pahlawan kita berbalik, sedikit terkejut melihat pria buruk rupa itu. Si pria tua mengklaim memiliki banyak barang bagus dan ingin Zhao Zhao melihatnya. Penasaran apakah dia benar-benar punya sesuatu yang berharga, sang pahlawan memutuskan memberinya kesempatan. Namun, pria tua itu menganggap Zhao Zhao hanyalah bocah kaya bodoh yang membeli cincin perunggu seharga 100 koin emas. Jelas, dia punya uang untuk dibuang pada barang rongsokan. Yang perlu dia lakukan hanyalah sedikit meremahkannya. Pria tua itu memamerkan pelindung kulit, sepatu duri perunggu, busur angin perak, tanduk banteng tulang besi, dan mahkota bunga. Zhao Zhao sama sekali tidak terkesan, menganggap semuanya tak lebih dari sampah belaka. Si pria tua bersikeras menjual busur perak itu seharga 200.000 emas, tapi Zhao Zhao menepisnya, menyatakan tidak sudi membeli barang rongsokan. Pria tua itu merasa terhina karena Zhao Zhao menyebut barang-barangnya sampah. Dia mencengkeram kerah baju pahlawan kita dan mengancam akan memberinya pelajaran. Dia menuntut Zhao Zhao meminta maaf dengan membeli barang-barangnya atau dia akan menghajarnya. Apa yang tidak disadari si pria tua adalah Zhao Zhao lah yang seharusnya dia takuti, bukan sebaliknya. Saat pahlawan kita mengeluarkan aura gelap yang mengintimidasi, pria tua itu seketika mundur karena ketakutan. Gadis yang terus menempel pada Zhao Zhao memihatnya dan menyuruh pria tua itu pergi karena pahlawan kita sudah menolak. Dia memanggil pengawal di sekitar dan mengingatkan pria tua itu bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang melakukan transaksi ilegal di area ini. Petugas keamanan telah mengawasi tempat itu sejak tadi. Menyadari usahanya sia-sia, pria tua itu melangkah pergi dengan gusar sembari, mengumpat semua orang sebagai orang bodoh. Zhao Zhao masih kesal dengan seluruh interaksi tersebut. Jika bukan karena aturan bahwa bertarung di sini akan membuatnya dilarang masuk rumah lelang, dia pasti sudah mengirim pria tua itu kembali ke titik respawn. Dia menoleh ke arah si gadis dan berkata karena dia begitu bersemangat menjadi miliknya malam ini, dia akan melakukan apapun perintahnya. Bukan? Gadis itu seketika tersipu dan terkikik sambil setuju. Zhao Zhao menyuruhnya tetap di rumah lelang untuk membantu mengawasi keadaan. Sebagai imbalannya, dia akan mentransfer uang hasil lelang 3 senjata perak kepadanya yang diperkirakan berjumlah sekitar 800 emas. Tugasnya adalah mengawasi jarahan, dan jika chip pemurnian muncul, dia harus membeli semuanya tanpa ragu. Gadis itu seolah tidak percaya bahwa Zhao Zhao ingin membantunya dan hanya memintanya tetap di rumah lelang malam ini. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa karena sosoknya yang menarik, hanya dengan menunjukkan dirinya saja akan mencegah siapapun bersaing dengannya, dan orang-orang akan melemparkan uang padanya. Gadis itu, yang belum pernah bertemu pria sepertinya, merasa bingung. Dia tidak percaya Zhao Zhao hanya ingin dia bekerja untuknya malam ini, dan curiga ada niat tersembunyi, sehingga awalnya dia menolak. Namun saat Zhao Zhao berkata akan memberi
memberinya bonus tambahan atas bantuannya, dia seketika berubah pikiran dan setuju layaknya seorang prajurit. Zhao Ju berpesan akan menemuinya nanti, dan dia harus fokus bekerja. Setelah Zhao Ju pergi, gadis itu menangis terharu, berpikir bahwa Zhao Ju adalah pria yang benar-benar percaya diri, kaya, dan tampan, yang baru saja membuat malamnya indah dengan kebaikannya. Chip pemurnian adalah material kunci untuk membeli item tersembunyi setelah mencapai kota Raos. Tingkat drop item ini tidak terlalu tinggi, tetapi sebelum peta kedua terbuka, semua orang menjualnya sebagai permata biasa karena belum menyadari kepentingannya. Sambil memikirkan hal itu, pahlawan kita berjalan menuju bengkel perbaikan untuk meningkatkan perlengkapannya saat ini. Di dalam, seorang pria berbadan seperti Hulk menangis terseduh-seduh meratapi palu miliknya yang jatuh dan hilang. Dia meratap lebih baik mati daripada kehilangan barang berharganya. Namun Zhao Ju menyela dan menunjukkan palu yang dia temukan. Pria itu seketika menjadi sangat gembira dan, sebagai tanda terima kasih, berjanji jika pahlawan kita memiliki perlengkapan apapun, dia akan meningkatkannya secara gratis. Sebenarnya, tempat ini adalah bagian dari sebuah pencarian tersembunyi. Pahlawan kita baru mengetahuinya setelah berkonsultasi dengan panduan strategi. Bengkel pandai besi misterius ini memungkinkan peningkatan gratis setelah seseorang menemukan palu yang hilang. Pahlawan kita mengeluarkan busurnya dan meminta si pandai besi meningkatkannya hingga batas maksimal. Bagian terbaiknya adalah bengkel ini tidak hanya meningkatkan perlengkapan, tetapi juga menjual material level rendah, artinya Zhao Ju tidak perlu lagi bersusah payah berburu monster level rendah demi mendapatkan material. Ini sangat sempurna baginya. Si pandai besi setuju, dan 20 menit kemudian, dia mendatangi Zhao Ju untuk menyerahkan busur yang telah ditingkatkan sepenuhnya. Zhao Ju sedikit kecewa karena proses peningkatannya cukup cepat. Si pandai besi menjelaskan bahwa dia hanya bisa meningkatkan busur itu ke level 10 karena dia tidak memiliki material level tinggi. Tanpa peningkatan gratis ini, total biaya materialnya akan mencapai sekitar 20 kain emas. Sementara itu, Zhao Ju mencoba busur tersebut dan merasa kualitasnya jauh lebih baik. Dia mengatakan pada si pandai besi agar tidak perlu khawatir karena dia berencana mengganti busur baru dalam waktu dekat. Dengan itu, dia pergi dan si pandai besi mengucapkan selamat tinggal. Zhao Ju memikirkan kota Roy, tahu bahwa mulai dari level 20, batas level bos di sana adalah 60. Ini tetap akan menjadi kompetisi yang berat, namun demi keamanan, dia perlu menunggu masa Choldun evolusinya berakhir sebelum masuk ke sana. Dia sedang berdiri di hutan ketika tiba-tiba seseorang mengarahkan anak panah padanya dengan niat menyerang. Zhao Ju menghindar di detik terakhir, namun anak panah itu sempat menggores pipinya, meninggalkan tetesan darah kecil. Penawar saingan dari pelelangan, orang yang menyainginya demi koin emas, merasa takjub. Dia tidak menyangka Zhao Ju bisa menghindari serangan mendadaknya. Zhao Ju seketika mengenalinya dan berkata jika ini soal perang lelang, itu hanyalah kesalahpahaman. Dia hanya menginginkan perlengkapan itu dan tidak ingin mencari masalah. Si pejuang menjawab bahwa semua sudah terlambat. Zhao Ju berpikir dia mungkin sedang sial karena yang dia inginkan hanyalah beberapa jam kedamaian, tapi sekarang dia terjebak dalam situasi ini. Si pejuang bersiul dan tak lama kemudian beberapa pria muncul dari hutan. Zhao Ju menyadari salah satu dari mereka menyandera si gadis budak. Gadis malang itu meronta-ronta dalam penderitaan yang jelas. Zhao Ju berdiri di sana bersama para preman itu sementara mereka mencengkeram pekerjanya dan dia mendengar mereka mengklaim bahwa gadis itu miliknya malam ini dan sedang bekerja untuknya. Dia tahu para preman ini tidak punya rasa malu dan penawar lawan yang tampaknya menganggap kekalahannya di lelang sebagai penghinaan pribadi mulai mengejeknya. Dia berbicara tentang bagaimana Zhao Ju memiliki begitu banyak uang hingga rela menghabiskan 100 koin emas untuk membeli sampah perunggu. Dia berkata karena pahlawan kita begitu kaya dan punya banyak perlengkapan bagus, dia harus membaginya dengan mereka. Gadis itu mulai menangis saat memberitahu pahlawan kita bahwa sisa uang mereka telah dicuri dan mereka juga mengambil chip pemurniannya. Pria tua yang ditolak pahlawan kita melangkah mendekatinya. Gadis itu benci bagaimana pria itu meremehkan pahlawan kita dan kekuatannya. Dia tahu bahwa merusak rencana Zhao Ju tidak akan membawa mereka jauh, dan dengan itu, si pria tua memukul gadis itu hingga tersungkur ke tanah sambil menangis. Pahlawan kita akhirnya angkat bicara, dan dia berkata bahwa dia tidak peduli jika mereka mencuri barang-barangnya, tetapi berani menyentuh orang-orangnya, terutama seorang gadis tepat di depannya. Itu artinya hukuman mati. Semua orang menatapnya serius pada awalnya, tapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak karena mengira Zhao Ju hanyalah pahlawan anime norak yang pandai berucap tapi payah dalam bertindak. Pria terbesar di antara mereka melangkah maju ke arah si gadis, mengancam pahlawan kita, dan hampir menghancurkannya, dan ini memicu kemarahan mendalam serta api di dalam diri Zhao Ju yang bahkan tidak dia sadari sebelumnya. Semua orang menjadi waspada saat Zhao Ju melepaskan serangan dahsyat dan menghantam mereka semua. Salah satu preman mencoba menyerangnya dengan seringai sombong, tapi dalam satu gerakan cepat, pahlawan kita sudah berada di depannya, berbisik bahwa dia terlalu lambat. Dua preman lainnya tidak percaya bahwa pahlawan kita akan membunuh rekan mereka, tapi Zhao Ju tidak peduli, dan dia memanggil para pantomnya yang menghujani preman-preman itu dengan panah api satu persatu, menunjukkan kepada mereka siapa mafia yang sebenarnya. Para preman itu menguap seperti udara tipis, dan jeritan putus asa mereka terdengar seperti musik di telinga Zhao Ju. Lalu tiba-tiba, penawar saingan yang memanggil kelompoknya tadi melangkah keluar dari hutan, dan kali ini dia mencoba menarik kata-katanya. Dia berdalih tidak bermaksud jahat dan tidak menyadari potensi yang dimiliki Zhao Ju. Dia menambahkan bahwa orang-orang yang baru saja dibunuh pahlawan kita hanyalah kroco
yang bisa dia habisi dengan mudah jika perlu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shibu Sao, peringkat kelima di papan peringkat, dan selagi pahlawan kita sibuk menghabisi yang lain, dia menggunakan deteksi kelemahan dan mempelajari tentangnya. Dia menyadari bahwa Zhaoju adalah seorang Phantom Hunter. Zhaoju bertanya apa pendapatnya tentang itu, dan Shibu Sao seketika mengerti bahwa pahlawan kita pastilah orang nomor satu di dunia saat ini. Pahlawan kita membenarkan tebakannya, dan dengan itu, Shibu Sao menyerahkan 400 emas dan 70 pecahan pemurnian dari sebelumnya, mengklaim bahwa dia mengembalikannya atas dasar niat baik. Zhaoju menangkap barang-barang itu dan memeriksa beratnya, dan meski tampaknya semuanya lengkap, dia tetap memberikan tatapan dingin pada Shibu Sao. Shibu Sao kemudian menyarankan untuk membentuk aliansi agar mereka bisa menguasai permainan ini bersama-sama. Dia berkata dengan kekuatan gabungan mereka bisa menghasilkan uang tanpa batas di dunia ini dan menikmati banyak wanita setiap malam. Pahlawan kita mendengarkan semuanya sambil dengan tenang menyimpan uangnya, lalu dia seketika menolak tawaran itu. Dia menganggap konyol bahwa Shibasha berani memintanya, orang nomor satu di game ini, untuk membentuk aliansi padahal dia tidak butuh siapapun. Shibasha bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Zhaoju, dan pahlawan kita menjawab dengan satu kata sederhana, balas dendam. Shibasha tidak mengerti maksudnya. Dia berbalik dan berkata jika Zhaoju berubah pikiran, pintunya selalu terbuka. Pahlawan kita belum selesai dengannya. Dia menembakkan panah api yang memblokir jalan Shibasha, dan pada saat itu, Shibasha menyadari bahwa dia berada dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang dia duga semula. Shibasha berputar, jelas dalam kewaspadaan tinggi, bertanya siapa yang menyergapnya. Siapapun yang melakukannya tidak hanya memblokir jalannya, tapi juga menggores kaki dan melukainya. Saat dia menoleh, dia melihat klon Zhaoju menatapnya dengan ekspresi gahar. Dia dengan cepat menoleh ke pahlawan kita, memanggilnya, bro, dan berkata tidak masalah jika dia tidak ingin bekerja sama, tapi tidak perlu mencari musuh. Shibasha menambahkan bahwa dia berada di peringkat kelima papan peringkat dan telah membeli asuransi tingkat tinggi. Jadi jika pahlawan kita membunuhnya sekarang, dia pasti akan mendapatkan red name. Shibasha mengira pahlawan kita tidak mengerti konsekuensi dari status red name, jelas sekali meremehkan seberapa banyak pengetahuan Zhaoju. Tepat saat itu, dua Phantom muncul di sekitar Shibasha, menjebaknya dan menerbangkan busur mereka langsung ke arahnya. Zhaoju berkata bahwa dia tidak peduli soal red name, karena dia membenci sampah yang mengkhianati rekan satu timnya seperti musuh mereka sendiri. Dia menarik anak panah lagi, dan Shibasha menyadari bahwa rencananya mengorbankan rekan setim hanya demi kesempatan berbicara dengan Zhaoju telah menjadi bumerang. Dia memohon pengampunan, memintanya menunggu sebentar, tapi sudah terlambat. Di detik berikutnya, ledakan nuklir meletus, sepenuhnya memusnahkan Shibasha dan dirinya yang menyedihkan. Segera, notifikasi sistem muncul untuk semua orang, menginformasikan bahwa Zhaoju telah membunuh Shibasha. Lokasi saat ini adalah hutan malam gelap, dan siapapun yang membunuhnya akan menerima hadiah buronan sebesar 50.000 koin emas. Para pemain di seluruh dunia bereaksi dengan campuran rasa takut dan kegembiraan. Mereka takut karena dua pemain lima besar papan peringkat baru saja saling membunuh, namun mereka sangat antusias dengan kesempatan mendapatkan hadiah besar. Mereka berpikir jika bekerja sama, mereka mungkin bisa menjatuhkan Xiao Jiu. Namun mereka tidak menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari gabungan mereka semua. Sementara itu, Xiao Jiu menganggap situasi ini menjijikan, bukan karena dia membunuh orang dan sekarang menjadi buronan, melainkan karena dia melihat betapa kapitalisnya sistem ini. Saat pemain biasa mati, tidak ada yang diberitahu, tapi saat pemain papan peringkat dengan asuransi mahal mati, seluruh server mendapat notifikasi dan pembunuhnya menjadi buronan. Kemanapun dia pergi, Wang memegang kekuasaan tertinggi. Gadis yang bekerja untuk Xiao Jiu berdiri dengan gemetar dan bertanya mengapa dia belum pergi. Dia menunjukkan bahwa buronan 50.000 emas sudah sebanding dengan bos level tinggi, dan kelompok besar pemain kini mulai mendekatinya. Dia nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tiba. Xiao Jiu tetap sangat tenang dalam situasi tersebut, mengatakan bahwa dia bahkan belum membayar jasanya, lalu dia menyerahkan 400 koin emas utuh yang dia dapatkan untuk bantuannya. Gadis itu tidak percaya pada penglihatannya, air mata menggenang saat menyadari betapa banyaknya uang itu. Dia diam-diam mengaku jika dia mendapatkan sedikit lagi, dia akhirnya bisa bebas. Ini menarik perhatian Xiao Jiu, dan dia bertanya, apakah dia dipaksa atau diperlakukan seperti Buddha untuk menangani transaksi ini. Dia menyuruhnya jujur agar dia bisa mengerti berapa banyak orang lain yang menderita selain dirinya. Gadis itu tersipu dan mengaku tidak tahu sejauh mana, tapi dia tahu mereka semua bekerja untuk korporasi Rising Sun. Dunia seolah miring di bawah kaki Xiao Jiu karena itu adalah korporasinya sendiri. Dia menggumamkan permintaan maaf yang lemah, merasakan beratnya pengkhianatan itu. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi, merasakan sensitivitasnya, dan Xiao Jiu menghormati keinginannya. Tiba-tiba, gadis itu melompat maju dan mencium pipinya, membuatnya benar-benar terkejut. Dia tersipu malu, seolah baru saja menyelesaikan makeover di salon. Gadis itu dengan malu-malu berterima kasih atas kebaikan dan pengertiannya, memanggilnya pahlawannya. Dia kemudian terbata-bata mengucapkan selamat tinggal dan berlari pergi. Saat dia menghilang, Xiao Jiu merenung bahwa satu-satunya orang di korporasinya yang mampu melakukan tindakan mengerikan seperti itu kemungkinan besar adalah Xiao Tian Kai. Bahkan jika bukan dia, pastilah pengkhianat lain. Dia tahu begitu dia kembali, dia harus mengungkap kebenarannya. Larut dalam pikiran, dia tidak menyadari ancaman yang mengintai di belakangnya. Sebuah bola api melesat ke arahnya, namun dia mengantisipasi serangan itu, berbalik dengan tenang dan berkomentar bahwa dia terkejut mereka tiba begitu cepat. Dia menangkis bola api itu dengan satu tangan, menyeringai karena dia tahu hari ini akan sangat menghibur dengan semua orang ini. Tiba-tiba, sekelompok besar pria menyerbu ke arahnya. Zhaoju mengaktifkan topeng macannya, bersiap untuk pertempuran,
berpikir bahwa siapapun yang mendekat sedang berjalan lurus menuju kematian mereka. Kemudian dia melihat wajah yang tidak asing, Yan Chengsan, pemimpin geng ular hijau, yang dia bantu beberapa hari lalu, menyapanya dengan hangat. Yan Chengsan berlari ke arah Zhaoju, namun kemudian dia menyadari ada pantom yang mengerahkan anak panah tepat ke kepalanya. Dia langsung berhenti di udara. Tiba-tiba, Zhaoju menyerjang padanya, menuntut jawaban apakah dia sudah mengkhianatinya pagi ini. Sang pemimpin berteriak menyatakan dirinya tidak bersalah, memohon padanya untuk tenang dan bersikeras. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Dia hanya ingin membantu. Pukulan Zhaoju membeku di udara saat Yan Chengsan menoleh ke anggota partainya, menyuruh mereka memanggil Zhaoju, kakak besar, dan menunjukkan rasa hormat mereka. Setiap anggota membungkuk penuh apresiasi. Zhaoju bertanya pada si pemimpin, apa yang dia lakukan dan melepaskan kerah bajunya. Si pemimpin menjelaskan bahwa geng ular hijau memiliki misi hari ini. Siapapun yang berani mendekati Zhaoju akan dipukuli hingga mati. Zhaoju bertanya apakah dia habis makan daging naga atau semacamnya, karena kapan terakhir kali dia seberani ini? Yan Chengsan dengan licik menjawab bahwa inilah dirinya yang sekarang. Bahkan jika dia bertemu seorang ahli dan dijatuhkan, setidaknya dia bisa memberikan informasi dan menunda ancaman itu sampai Zhaoju tiba untuk menanganinya. Zhaoju memiliki perasaan campur aduk, menyadari pria ini benar-benar telah menjadi setia. Pantas saja, meski dengan kekuatan rata-rata, dia bisa menjadi pemimpin geng. Zhaoju, yang lebih suka bermain solo, berkata dia menghargai semua yang telah dilakukan Yan Chengsan, tapi dia akan kembali agar mereka tidak terluka. Dia bersikeras akan membereskan kekacauan itu sendiri. Si pemimpin menawarkan tempat persembunyian di mana Zhaoju bisa tetap tidak terlihat, namun Zhaoju menolak lagi, mengatakan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengirim pesan kepada keluarga Guan agar mereka tidak mengancamnya atas namanya lagi. Geng ular hijau menatap Zhaoju dengan takjub dan mulai bersorak, memanggilnya maha kuat dan seorang ahli. Kemudian, Zhaoju berjalan, tidak menyadari bahwa seseorang sedang menggunakan deteksi kelemahan padanya. Seorang pria botak dan berotot bersembunyi di balik pepohonan, berpikir 550.000 koin emas terlalu banyak untuk pria kurus seperti Zhaoju. Apa yang tidak dia ketahui adalah seorang pria yang lebih besar dan kekar menyelinap di belakangnya, melayangkan pukulan demi pukulan untuk melumpuhkan ancaman terhadap Zhaoju. Dia adalah bagian dari geng ular hijau, diam-diam melindungi Zhaoju sementara dia hanya berjalan santai. Sang pemimpin berjalan di samping Zhaoju, menjelaskan bahwa ancaman-ancaman kecil telah diatasi. Namun, Zhaoju merasakan sesuatu yang lebih besar membayangi di latar belakang. Dia mengamatinya melalui mata serigala yang dia miliki, menyaksikan sebuah partai dijatuhkan dengan mudah oleh pemain lain. Zhaoju memberitahu Yan Chengsan bahwa lawan yang tersisa mungkin lebih terampil, dan kemudian dia tiba-tiba waspada, memindai area sekitar. Yan Chengsan menyadari dan bertanya ada apa dengannya. Yan Chengsan bertanya pada Zhaoju apakah dia benar-benar yakin untuk tidak pergi, karena kenyataannya dialah satu-satunya yang tersisa, dan rekan setim terakhirnya telah dihabisi oleh pemain lain. Yan Chengsan tidak menyadari betapa serius situasinya dan mencoba bersiul agar klannya bisa berkumpul kembali, namun dia disambut dengan keheningan total dari hutan. Kepanikan seketika muncul, bukan karena dia takut akan nyawanya, melainkan karena dia merasa telah gagal sekali lagi untuk memberikan hasil. Dia menoleh ke Zhaoju dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Zhaoju menjawab dengan bersiul tenang, dan tiba-tiba serigala putih muncul dari segala penjuru hutan. Sang pemimpin mengira mereka akan diserang dan dengan cepat mulai menyiapkan kekuatannya, namun Zhaoju menyuruhnya berhenti. Dia berjongkok dan mulai mengelus serigala-serigala itu seperti hewan peliharaan yang setia, memanggil mereka anak baik, dan menjelaskan bahwa dialah yang membawa mereka semua ke sini. Mereka sedang mengumpulkan intelijen di seluruh hutan. Melihat ini, Yan Chengsan menyadari bahwa Zhaoju benar-benar pasukan satu orang, mampu melakukan hal-hal di luar imajinasi. Dia juga mengerti bahwa Zhaoju dan para serigala secara aktif berbagi informasi. Zhaoju menjelaskan bahwa kemampuan pengintaian serigala sangat mengesankan, memungkinkan mereka melihat dan menjangkau hampir semua lokasi. Dia berdiri dan memberitahu si pemimpin bahwa total 76 orang datang untuknya, dan sekarang hanya tersisa 2. Yan Chengsan terpana oleh jumlah tersebut, menyadari betapa masifnya ancaman yang sebenarnya ada. Dia baru sadar bahwa seluruh kelompoknya tidak akan pernah bisa menangani musuh sebanyak itu. Zhaoju kemudian mengklarifikasi bahwa pantomnya lah yang menangani sebagian besar dari mereka, dan benar saja, pantomnya masih sibuk melenyapkan ancaman yang tersisa, yang mengakui bahwa Zhaoju benar-benar luar biasa. Dia berkata jika dia memiliki 1% saja dari kekuatan Zhaoju, dia pasti bisa jauh lebih berguna. Zhaoju mencoba menghiburnya, menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri dalam situasi berbahaya seperti ini. Dia mengingatkannya bahwa keselamatan kelompoknya lebih penting daripada pertarungan ego yang sia-sia. Tepat saat suasana mulai tenang di antara mereka, seseorang tiba-tiba menyela pembicaraan persaudaraan mereka. Ternyata itu adalah duo kakak beradik. Si pria menoleh ke arah Zhaoju dan berkata bahwa menemukannya benar-benar merepotkan karena banyak orang yang melindunginya dan mereka harus membunuh banyak orang hanya untuk sampai ke titik ini. Selagi dia berbicara, Zhaoju menggunakan deteksi kelemahan untuk memindai detail mereka. Si pria berada di peringkat tangga 23, seorang ranger level 8 bernama Cruel King. Si gadis berada di peringkat tangga 8, seorang summoner level 10 bernama Haiji. Zhaoju tidak terkejut mereka bertahan sejauh ini karena mereka memiliki level yang lebih tinggi, cerdas, dan jelas kuat. Zhaoju kemudian menoleh ke arah si pemimpin, orang yang memanggilnya kakak besar, dan memberitahunya bahwa inilah saatnya dia bersinar. Yan Chengsan bertanya dengan gugup apakah Zhaoju benar-benar mengirimnya sendirian. Zhaoju menjelaskan bahwa selama kedua orang ini
ini dikalahkan, peringkat tangga sang pemimpin akan meningkat. Dia juga ingin menguji apakah bocah itu bisa berguna di saat-saat kritis. Yan Chengsan merasa gugup namun tetap setuju. Sementara itu, Cruel King berpikir pasti ada ranger lain di sekitar karena dalam pertarungan sebelumnya dia terus bertanya-tanya panas siapa yang lebih cepat, miliknya atau milik orang yang tersembunyi itu. Sang pemimpin melangkah maju dan menyuruh kedua musuh itu mundur, meminta salah satu dari mereka menyerang lebih dulu. Haiji segera merasakan bahwa ahli yang sebenarnya sedang bersembunyi di belakang dan memanggil Yan Chengsan sebagai anjing yang perlu dia tangani terlebih dahulu. Di saat yang sama, Cruel King menyebut Zhao Jiu sebagai pengecut karena bersembunyi di balik seekor anjing peliharaan. Zhao Jiu hanya menyeringai. Yan Chengsan meledak amarahnya, menyebut mereka sombong, dan menyerja maju sembari berteriak bahwa dia adalah pemimpin geng ular hijau dan dia bisa melakukan apa saja. Sebelum dia menyadarinya, batu-batu bangkit dari tanah dan mengikatnya dengan erat. Darah mengucur dari mulutnya dan pengalamannya turun sebanyak 300. Haiji dengan dingin menyuruhnya diam dan mengungkapkan bahwa dialah yang mengendalikan teknik pemanggilan Shadow Giant. Yan Chengsan mengaktifkan Rampaging Giant miliknya dan nyaris tidak bisa lepas dari kekangan batu. Tapi Haiji segera mengangkat tangannya yang lain dan memanggil monster batu yang bahkan lebih besar di depannya. Namun, Yan Chengsan tidak mengerti bagaimana, bahkan dengan peningkatan kekuatannya, tidak ada efek sama sekali. Haiji menjelaskan dengan tenang bahwa Shadow Giant miliknya memiliki pertahanan terkuat, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ia bisa menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Inilah kekuatan sejati seorang Shadow Summoner. Dari kejauhan, Zhao Zuo menyaksikan seluruh interaksi itu dengan penuh minat. Dia menganggap kemampuan itu sangat mengesankan dan dia benar-benar menyukai apa yang dia lihat. Zhao Zuo bereaksi bahkan tanpa memutar tubuhnya dan dengan tenang memanggil nama Cruel King. Cruel King membeku, tidak sanggup memahami bagaimana Zhao Zuo mendeteksinya, terutama setelah menggunakan skill epik untuk berteleportasi ke belakangnya. Di saat berikutnya, dia menoleh dan menyadari bahwa dua pantom sudah berada di depannya. Tanpa ragu, mereka membantingnya ke tanah dan menindihnya, menekan kepalanya kuat-kuat ke tanah. Zhao Zuo menyuruhnya untuk diam seperti anak baik karena dia sedang sibuk menonton pertunjukan, dan setelah selesai, dia akan menanganinya pelan-pelan. Kata-kata itu mengirimkan rasa dingin yang mendalam ke tulang belakang Cruel King saat Zhao Zuo mengalihkan perhatiannya kembali ke muridnya. Sang pemimpin berjuang melawan Heiji dan monster batunya, mengerahkan segalanya yang dia miliki. Tetap saja, monster batu itu jelas lebih kuat. Ia mengangkatnya dan membantingnya keras ke tanah. Pada saat itu, Yan Chengsan menyadari bahwa dia lebih lemah dalam kekuatan kasar, tetapi dia percaya kecepatannya bisa membuat perbedaan. Harapan itu hancur di detik berikutnya. Monster batu itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencengkeram lengannya erat-erat. Sang pemimpin mulai mengumpat pelan saat kepanikan melanda. Heiji menonton dengan tenang dan bertanya padanya mengapa dia mempertaruhkan nyawa untuk Zhao Zuo, terutama saat Zhao Zuo kini menjadi kriminal buronan. Dia menawarkan kesepakatan, menyarankan agar mereka bekerja sama dan membagi hadiah buronan di antara mereka sendiri. Yan Chengsan tampak benar-benar bingung, bertanya-tanya apakah gadis itu sudah gila karena menyarankannya mengkhianati Zhao Zuo. Dia juga tahu persis kekuatan macam apa yang dimiliki Zhao Zuo, dan dia tidak punya niat untuk berdiri di sisi yang berlawanan dari kekuatan itu. Heiji mencibir, jelas tidak terkesan. Dia memutuskan jika pria itu bersikeras menjadi pahlawan, maka dia sendiri yang akan mengirimnya kembali ke titik respawn. Dengan itu, monster batu tersebut membantingnya ke tanah berulang kali. Setiap hantaman lebih berat dari sebelumnya. Monster bayangan itu mendekat ke wajah sang pemimpin dan mulai mencekiknya dengan parah, tapi kemudian tiba-tiba semuanya hancur berantakan, dan Yan Chengsan, yang kini kembali ke bentuk normalnya, jatuh terjerembab ke tanah. Heiji mengawasinya dengan cermat dan berpikir adalah sebuah keajaiban dia masih memiliki napas tersisa di tubuhnya. Sementara sang pemimpin terbaring di sana, jelas kelelahan dan terluka, Heiji perlahan berjalan mengelilinginya dan berkata bahwa dia sekarang akan menunjukkan pada Zhao Ju. Dia berkata akan memberinya pelajaran yang pantas, tapi tepat saat itu sang pemimpin dengan lemah mencengkeramnya, seolah memohonnya untuk berhenti. Di saat yang sama, monster bayangan itu berbalik dan langsung menghadap Zhao Ju, dan bukannya rasa takut atau marah, Zhao Ju hanya menanggapi dengan seringai tenang. Heiji mendecakkan lidahnya dan menyebut Yan Chengsan menyebalkan, lalu menendangnya tanpa ragu, dan memerintahkan monster bayangan untuk menghancurkannya. Monster bayangan itu bergerak di atas sang pemimpin saat dia mulai gemetar ketakutan. Tubuhnya bergetar tak terkendali, tapi tiba-tiba seberkas petir menyambar. Saat Yan Chengsan mendemak lagi, dia melihat warna wajah Heiji benar-benar pucat, dan monster bayangan itu telah menguap menjadi udara hampa. Heiji menatap tidak percaya, tidak sanggup menerima bahwa Zhao Ju mengalahkan raksasa bayangannya dalam satu gerakan, dan dia mulai menyesal datang ke sini. Zhao Ju berkata sudah jelas dialah yang akan mengalahkannya, tapi kemudian dia menambahkan bahwa dia sudah berada di belakangnya, sesuatu yang tidak pernah disadari Heiji sampai semuanya terlambat. Zhao Ju seketika melepaskan auranya, dan sang pemimpin menangis haru, percaya kakak besarnya akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Heiji menuntut untuk tahu bagaimana Zhao Ju memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, karena membunuh raksasa bayangannya seharusnya praktis mustahil. Alih-alih menjawab langsung, Zhao Ju dengan tenang bertanya mengapa dia begitu menginginkan hadiah buronan itu. Heiji menjawab bahwa itu dimaksudkan sebagai dana awal guildnya, dan sebagian besar akan langsung masuk ke kantongnya sendiri, karena siapa yang tidak suka uang gratis. Di atas semua itu, dia mengaktifkan kekuatannya lagi dan menyebarkan bayangan cair gelap di atas tanah di bawah kaki Zhao Ju. Itu berubah menjadi rawa bayangan, dan Heiji tertawa percaya diri mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan dia tidak bisa melarikan diri darinya, dan dengan pengurasan kesehatan yang cepat dia akan mati dalam waktu kurang dari 5 detik. Poin pengalaman Zhao Ju mulai turun 300 per detik, tapi
tetapi dia hanya melangkah maju dan berjalan keluar dari rawa tanpa masalah sedikit pun. Dia menoleh kembali ke arah Haiji dan berkata bahwa meskipun triknya menarik, itu tidak cukup mengesankan untuk berhasil padanya. Dengan nada tenang dalam suaranya, Zhaoju bertanya apakah dia masih memiliki trik lain untuk digunakan, tetapi gadis itu menolak. Jelas terlihat gugup sekarang. Di saat yang sama, Zhaoju memikirkan apa yang sebenarnya dia maksud, menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang menciptakan guild Haiki, yang merupakan salah satu guild terkuat dari sebelum reinkarnasinya. Xiao Tiankai hanya naik level dengan cepat di tahap awal karena dia menempel erat pada Haiki dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan sumber daya berkualitas tinggi. Dengan pemikiran itu, Zhaoju berkata bahwa dia tidak ingin memusnahkan mereka sehingga dia akan memberi mereka dua pilihan sebagai gantinya. Pilihan pertama adalah dia akan memberi mereka uang 2 kali lipat dari yang mereka butuhkan untuk membentuk guild, tetapi mereka harus melakukan satu hal untuknya. Pilihan kedua sederhana. Dia akan mengirim mereka langsung ke titik respawn tanpa penundaan. Gadis itu cukup pintar untuk memahami situasi tersebut sehingga dia segera memilih opsi pertama tanpa ragu. Zhaoju menyuruhnya pergi untuk sekarang, mengatakan dia akan mentransfer uangnya nanti dan dia menyarankannya untuk menggunakannya dengan benar untuk membentuk guild dan menamainya Guild Lingyun. Dengan masalah itu selesai, dia berbalik dan berjalan pergi sementara gadis itu berbisik pelan bahwa dia berharap dia menepati janjinya. Zhaoju kemudian berjongkok di depan sang pemimpin dan menyerahkan ramuan pemulihan padanya. Sang pemimpin meminumnya seketika dan pulih sepenuhnya seolah-olah tidak ada cedera yang pernah terjadi. Zhaoju kemudian berkata bahwa dia memiliki satu pekerjaan lagi untuk diselesaikan dan Yan Chengsan dengan bersemangat menyambar kesempatan itu tanpa berpikir dua kali. Zhaoju menoleh ke arah Cruel King yang masih tertahan di bawah kendalinya dan berkata bahwa dia perlu menangani pria itu selanjutnya. Bibir Yan Chengsan melengkung menjadi seringai lebar seolah-olah dia baru saja menerima tiket gratis ke Olive Garden. Dia berjalan ke arah Cruel King, berjongkok di depannya dan mulai mengejeknya, bertanya kemana perginya semua kesombongan itu sekarang. Dia mengaktifkan kekuatannya dan mulai menyiksanya tanpa ampun, memperingatkannya bahwa dia tidak boleh berani bahkan untuk menatap kakaknya lagi. Saat penyiksaan berlanjut, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul menginformasikan bahwa dia telah dipromosikan dari peringkat 26 ke peringkat 22 di tangga peringkat. Beberapa saat kemudian, dia menerima notifikasi bahwa dia telah dipaksa lock off dan ketika dia melepas topengnya, dia menyadari bahwa hampir 15 jam telah berlalu sejak dia mulai bermain. Dia hampir menyelesaikan persiapannya dan hari berikutnya dia berencana untuk langsung menuju ke kota kerajaan. Setelah naik level di sana, dia perlu menemukan cara untuk membawa saudara perempuannya ke dalam permainan karena naik level bersama akan menggandakan efisiensi mereka secara keseluruhan. Dia juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan penyihir dari sebelumnya, tetapi untuk saat ini dia tidak memiliki rencana yang jelas dan dia memutuskan untuk memikirkannya nanti karena masih ada beberapa masalah penting yang harus dia tangani terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, dia memanggil Da Cheng memintanya untuk datang karena ada sesuatu yang penting yang perlu mereka diskusikan. Tidak lama kemudian, seorang pengawal berotot mengetuk dan berjalan ke dalam ruangan. Dia adalah salah satu penjaga paling setia Zhaoju, bertubuh tinggi dan tegap, Da Cheng. Zhaoju menjelaskan bahwa dia perlu menyelidiki suatu masalah dan mengumpulkan informasi tentang kegiatan ilegal yang melibatkan bawahan Xiao Tiankai dan dia membutuhkan hasil yang terperinci sesegera mungkin. Da Cheng diam-diam berpikir hampir tidak bisa dipercaya bahwa Zhaoju masih menolak untuk menyerah, tetapi Zhaoju tidak tertarik pada obrolan ringan. Dia melirik tajam ke arah pengawal itu dan pria setinggi 188 cm itu segera mulai gemetar. Dia membungkuk dalam di depan Zhaoju dan berjanji bahwa dia akan mendapatkan informasi itu tanpa gagal dan tidak akan mengecewakannya. Zhaoju dengan tenang menyesap kopinya dan berkata bahwa ini hanyalah awal dari rencananya dan bagian terbaiknya masih akan datang. Keesokan harinya Zhaoju sedang bersiap-siap untuk pergi ketika Xiao Tong bertanya kemana dia akan pergi. Menyadari betapa rapi pakaiannya, dia memberitahunya bahwa dia sedang menuju ke rapat dewan dan Xiao Tong seketika berbinar dengan kegembiraan. Dia bergegas maju dan memeluknya erat-erat mengatakan betapa bahagianya dia bahwa kakaknya akhirnya kembali ke dirinya yang dulu. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar tentang insiden baru-baru ini dan karena itu, Dewan memutuskan untuk memberikan posisi ketua pelaksana kepada Xiao Tiankai. Zhaoju mendengarkan dengan tenang karena dia sudah mengetahui semua ini. Para anggota Dewan, termasuk Paman Qi dan Ember, telah dibeli oleh Xiao Tiankai sejak lama dan itulah tepatnya mengapa korupsi telah menyebar di balik layar. Tetapi Zhaoju tidak ingin adik kecilnya khawatir, jadi dia menepuk kepalanya dan berkata dia hanya pergi untuk pemeriksaan rutin. Dia juga ingin diam-diam mengingatkan semua orang bahwa bos mereka masih hidup, sehat, dan menjalankan perusahaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Xiao Tong merasakan kilatan ketakutan terhadap kakaknya. Kemudian, di markas besar, rapat dewan sedang berlangsung, dipimpin oleh Xiao Tiankai, yang mencoba mengamankan suara untuk sebuah proyek yang baru saja dia usulkan. Seperti yang diharapkan, Paman Qi dan Ember mendukungnya, dan mengikuti kepemimpinan mereka, beberapa anggota dewan lainnya juga memberikan suara setuju. Di dalam, Xiao Tiankai berseri-seri dengan kepuasan atas kerja Paman Qi dan Ember, karena mereka tahu persis bagaimana cara memainkan permainan ini. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil membujuk semua pengambil keputusan lama, dan dengan mayoritas yang diamankan, Xiao Tiankai menyatakan proyek tersebut akan diluncurkan minggu depan. Namun, seorang pria botak mengangkat tangannya dan berkata dia tidak memberikan suara, mengejutkan Xiao Tiankai. Dengan kesal, Xiao Tiankai menunjukkan bahwa dia bahkan tidak melihat pria itu duduk diam di sudut. Pria itu adalah Paman Hai, sosok raksasa dan terlihat serius. Xiao Tiankai menuntut untuk
keputusannya, dan Paman Hai dengan tenang mengatakan bahwa dia memilih menentang proyek tersebut. Dia berargumen bahwa Xiao Tiankai sudah tidak waras karena proyek tersebut akan merugikan reputasi perusahaan, membawa risiko hukum yang besar, dan secara langsung bertentangan dengan strategi Zhao Ju sebelumnya. Jika dilanjutkan, perusahaan bisa runtuh. Xiao Tiankai membalas, bersikeras bahwa proyek tersebut akan membawa keuntungan besar dan mengklaim strategi Zhao Ju sudah usang. Dia mengatakan bahwa di masa kritis ini, mereka butuh kemenangan mutlak dan memberi Paman Hai dua pilihan, mendukung proyek atau meninggalkan ruang dewan. Paman Hai, yang jelas-jelas tidak mau diintimidasi, tetap teguh pada pendiriannya, dan Ember mencoba menenangkannya, mengingatkannya untuk bertindak dengan sopan dan anggun sesuai usianya. Dia menunjukkan bahwa menurut aturan, pemungutan suara adalah 7-1 untuk setuju. Jadi secara teknis, proyek tersebut harus disahkan. Tiba-tiba, seseorang dengan lantang mengumumkan penentangan mereka, menarik perhatian semua orang. Xiao Tiankai bergumam gugup, bertanya-tanya apa yang dilakukan Zhao Ju di sana. Pada saat itu, Xiao Tong mendorong Zhao Ju ke dalam ruangan dengan kursi rodanya. Zhao Ju dengan tenang berkata bahwa, sebagai ketua, dia menghadiri salah satu rapat dewannya. Xiao Tiankai memasang senyum palsu, berpura-pura bahwa dia senang melihatnya. Ember mencoba mencairkan ketegangan, menyarankan bahwa senang melihatnya hadir dan dia harus mempercayai dewan untuk menangani berbagai hal saat dia beristirahat. Tetapi Jiao Juo menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa kesehatannya membaik dan dia merindukan semua orang, jadi dia hanya ingin melihat mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih memiliki hak veto dan dengan itu, dia menyatakan proyek tersebut sementara waktu dibatalkan. Paman Qi hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Ember diam-diam memberinya sinyal untuk menahan diri dan mereka berbagi pandangan penuh arti. Xiao Tiankai, yang mendidih tetapi mencoba tetap tenang, menyuarakan bahwa dia ingin setuju dengan keinginan Jiao Juo, tetapi Jiao Juo dapat dengan jelas melihat bahwa Xiao Tiankai tidak senang dan itulah tepatnya poin utamanya selama ini. Namun, Jiao Juo tahu dia harus cerdik dalam bagaimana dia menangani semuanya. Seluruh situasi ini lebih rumit daripada yang terlihat karena sampai dia bisa membawa atribut permainan sepenuhnya ke kehidupan nyata, dia tidak bisa sepenuhnya menjatuhkan semua orang. Kekuatan mereka berakar dalam dan terhubung erat dan jika dia mendorong terlalu keras, mereka mungkin memberontak saat dia masih rentan di kursi rodanya. Jadi, dia berbohong, menoleh ke Xiao Tiankai dan berkata, dia mempercayai kemampuannya. Tetapi dia memperjelas bahwa dia tidak dapat menyetujui proyek tersebut karena secara langsung bertentangan dengan strateginya. Apapun rencana Xiao Tiankai selanjutnya, Jiao Juo pasti akan meninjaunya dengan cermat sebelum memberikan persetujuannya. Dia menyadari bahwa untuk saat ini, hanya Paman Hai yang benar-benar berada di pihaknya, jadi dia memutuskan untuk menahan diri sedikit. Dia kemudian memberitahu semua orang bahwa dia akan mampir sesekali dan meminta mereka untuk melanjutkan tanpa dia saat dia pergi lebih dulu. Sementara itu, Ember memanggil Xiao Tiankai. Ketika dia melihatnya, dia memberinya pandangan penuh makna. Secara diam-diam mendesaknya untuk menghabisi Jiao Juo sekali dan untuk selamanya. Xiao Tiankai menyadari bahwa waktunya akhirnya tiba untuk membalas dendam. Kemudian, dia duduk di kantornya memikirkan seberapa baik segalanya berjalan baginya sampai Jiao Juo tiba dan merusak semua rencananya. Ember memperingatkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan jika mereka ingin mengklaim apa yang menjadi milik mereka, mereka harus kejam. Xiao Tiankai mengakui bahwa mungkin sulit untuk melakukan gerakan berulang terhadap Jiao Juo karena dia bisa menyadarinya, terutama karena bonekanya, Chonglong, telah menyiapkan pertahanan luas di sekitar rumah Jiao Juo dan rumah sakit. Xiao Tianqi meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan menghabisi Jiao Juo pada akhirnya, tetapi ada satu hal yang harus dia tangani terlebih dahulu. Di sisi lain, Paman Hai sedang mengemudi ketika sebuah mobil tiba-tiba menepi di sampingnya, mengarahkan pistol ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, pengemudinya menembak penyerang itu tepat di kepala. Mobil teroris mencoba lagi, tetapi Hai tidak menyadari bahwa sebuah truk sudah melaju ke arah mereka, dan kedua kendaraan itu bertabrakan. Sebelum tabrakan, pengemudi Hai melenyapkan penyerang yang tersisa dan nyaris lolos dari tabrakan tersebut. Hai tidak percaya bahwa Xiao Tianqi benar-benar mengirim pembunuh untuk mengejarnya, tetapi berkat Jiao Ju, dia selamat. Dia juga berutang keselamatannya kepada Da Cheng yang ada di sana untuk membantunya. Da Cheng memberitahu Hai untuk memastikan berterima kasih kepada Jiao Ju karena itu adalah Jiao Ju yang mengirimnya untuk menjemput Hai dan menyelamatkannya dari serangan itu. Hai mendidih karena marah dan mengutuk Xiao Tianqi atas segalanya. Sementara itu, Da Cheng mengirim pesan teks kepada Jiao Ju untuk mengonfirmasi bahwa pamannya aman dan terlindungi. Begitu dia mendapatkan konfirmasi tersebut, dia berkata sudah waktunya untuk masuk kembali ke permainan dan menjalankan misinya. Jiao Ju memulai kembali permainan dan mencapai kota kerajaan. Saat ini, hanya ada satu pemain lain di sana dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Dia mematikan semua peringatan karena dia fokus pada tugas yang sangat mendesak. Seperti yang diharapkan, Xiao Tianqi telah kembali dan gerbangnya tertutup rapat. Jiao Ju ingat bahwa hanya ada dua cara untuk masuk. Yang pertama adalah menyelinap ke bagian belakang kota kerajaan melalui hutan belantara, di mana sebuah pintu masuk kecil memungkinkan pemain untuk masuk. Di sepanjang jalan, mereka menghadapi Mountain Tross mulai dari level 20 hingga 30. Rute ini akan memungkinkannya melewati alur cerita utama sepenuhnya. Opsi kedua adalah mengikuti alur cerita utama, di mana setiap malam tentara iblis menyerang kota, dan dia harus membantu Sang Jenderal bertahan melawan serangan tersebut. Jalur ini memungkinkannya masuk ke kota sebagai penjaga, yang merupakan hal yang diputuskan Jiao Ju untuk dilakukan. Dengan mengikuti rute ini, dia juga akan membuka peta tersembunyi, menemukan sarang iblis, dan mendapatkan hadiah yang melimpah, termasuk set pelindung iblis emas. Ini adalah misinya sebelum naik level. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, memberitahunya bahwa semua keterampilan evolusinya telah mendingin, yang berarti sudah
sudah waktunya baginya untuk melakukan serangkaian tindakan kuat lainnya dan mengeksplorasi kemampuan baru. Dia segera berpikir untuk meningkatkan cincin perunggunya ke kualitas berlian. Dengan itu, dia bisa memperlebar jarak antara dirinya dan orang lain serta memaksimalkan keuntungan yang akan dia peroleh. Dia melepaskan pantomnya dan mengeklik untuk mengevolusi cincin tersebut, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah itu karena cincin seraka itu hanya memiliki dua kualitas, perunggu dan berlian, tanpa ada tingkat menengah di antaranya. Jadi, mengevolusikannya tidak menghasilkan respons langsung. Tidak gentar, dia mencoba lagi, dan tiba-tiba cincin itu mengeluarkan suara retakan. Dia menyadari bahwa jika cincin itu tidak mencapai kualitas berlian, dia bisa menghadapi kerugian besar, terutama karena kota ini sangat berbahaya. Dia hanya memiliki satu upaya evolusi terakhir yang tersisa, jadi dia harus cerdas. Jika dia berhasil, dia tidak akan pernah kekurangan sumber daya. Lagi, ini adalah sebuah pertaruhan, tetapi dia memutuskan untuk melakukannya. Dengan napas dalam-dalam, dia menggunakan upaya evolusi terakhirnya. Cincin itu retas secara dramatis dan mengungkapkan kualitas berliannya. Dia mendapatkan lebih dari 50 poin keberuntungan dan membuka efek khusus, peningkatan drop rate 100%, dan monster boss level 30 ke atas sekarang dijamin menjatuhkan item kualitas emas. Perolehan uangnya juga berlipat ganda. Dia sangat gembira, tahu dia telah membuat taruhan yang tepat, dan sekarang semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah menunggu tengah malam. Pada tengah malam, sekawanan tentara iblis menyerang kota. Zhao Ju sudah bertengger di gunung yang jauh, mengamati segalanya dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Di medan perang, tentara kota Rai berdiri siap, dan sang jenderal memerintahkan prajuritnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Para iblis menyerbu masuk, sebagian besar di sekitar level 20, tetapi iblis terbesar berada di level 30. Zhao Ju nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya memikirkan semua jarahan yang akan dia klaim dan evolusikan dari pertempuran ini. Sang jenderal menyerang para iblis, dan bentrokan pun dimulai. Jarang terjadi pertempuran antara NPC yang sekacau dan seintens ini, tetapi Zhao Ju berharap pasukan pertahanan dapat menahan posisi mereka sendiri. Dengan begitu, dia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk menyerang bos dan mengklaim semua jarahan serta kredit dengan mudah. Di darat, sang jenderal bertarung tanpa lelah, mengalahkan iblis satu persatu, mengirim mereka kembali ke neraka dengan guntur, pedangnya, dan kilat, seolah-olah terlatih sempurna untuk ini. Tiba-tiba, seseorang memanggil sang jenderal, dan dia menyadari bahwa sang jenderal telah menerima hantaman besar dan jatuh. NPC lain meneriakkan namanya, dan Zhao Jun segera menyadari bahwa ini tidak sesuai dengan skrip dari kehidupan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia khawatir pertempuran itu bisa gagal total. Dia tidak punya pilihan selain turun tangan karena jika sang jenderal mati, alur ceritanya tidak dapat berlanjut dan peristiwa-peristiwa selanjutnya bergantung padanya. Zhao Jun memerintahkan pantomnya untuk menyerang iblis tepat di depan sang jenderal. Iblis level 30 itu menerima hantaman besar, tetapi sebelum ia sempat pulih, Zhao Jun menyerang lagi, menebas lengannya dan secara drastis mengurangi XP-nya. Sang jenderal menoleh ke arahnya, bertanya siapa dia saat Zhao Jun melangkah sepenuhnya di depan para iblis. Dia menjentikan jarinya dan semua pantomnya meluncurkan panah api penunjuk 7 bintang ke setiap iblis, menyapu bersih mereka semua dalam satu serangan. Sang jenderal tidak percaya bahwa pemuda ini mengalahkan setiap iblis sendirian. Terkesan, dia memberi Zhao Jun sebuah peti kecil sebagai hadiah. Saat Zhao Jun membukanya, dia terpana oleh keberuntungannya. Di dalamnya ada batu emas, sebuah item yang mampu mentransfer setiap atribut ke dalam kenyataan. Itu adalah jantung prajurit, dan rasanya seperti Zhao Jun baru saja melompati semua bab tersulit di kota itu, melewati tantangan terberat sepenuhnya.